Namun pada anak-anak kita tidak melakukannya dengan asesmen, melainkan dengan observasi. Kita melihat potensi kekuatan anak melalui ragam aktivitas. Aktivitas apa saja? Mari kita lihat di selanjutnya. Nah, jika seorang dewasa melakukan asesmen talent mapping, maka akan keluar tema bakat sebanyak 34, seperti yang terlihat di layar. Apakah bisa terlihat dengan jelas? Terlihat, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, di sini ada 34 tema bakat dari nomor 1 sampai nomor 34. Nah, setiap individu itu mempunyai 34 tema bakat ini yang membedakannya, misalnya antara saya, ibu-ibu yang ada di webinar ini. Nah, itu yang membedakan hanya urutannya saja, di mana urutan teratas 1 sampai 7 itu merupakan bakat terkuat. Nah, anggap saja urutan bakat yang ditampilkan ini adalah saya. Nah, maka urutan bakat terkuat 1 sampai 7 itu adalah bakat terkuat saya. Kemudian dari 28 sampai 34 adalah yang lemah. Nah, kemudian untuk apa kita tahu urutan bakat? Nah, dengan mengetahui urutan bakat, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita dan bisa juga merencanakan karir ke depan dengan lebih matang. Misalnya di sini, nomor 1, komunikasi artinya memiliki bakat di bidang komunikasi. Yang kedua, ideation, yaitu seseorang yang mempunyai banyak ide. Kemudian yang ketiga, learner, seseorang yang suka belajar. Positivity, seseorang yang periang. Adaptability, seseorang yang fleksibel. Includer, seseorang yang suka berkumpul. Dan individualism, seseorang yang begitu bisa memahami karakter macam-macam orang. Nah, dengan bakat yang ada pada diri saya ini, lalu apa yang ingin saya rencanakan tentang karir saya di masa depan. Nah, itulah gunanya talent mapping. Jadi talent mapping ini sangat dianjurkan terutama untuk kalau yang asesmen ya, kalau yang asesmen itu untuk anak-anak SMA. Jika anggota webinar ini mungkin punya anak-anak usia SMA, kemudian kalau di asesmen dengan talent mapping, maka akan keluar urutan bakatnya. Nah, dari urutan bakat ini nanti kita bisa arahkan. Misalnya kita bilang, ternyata nih kakak urutan bakat yang terkuatnya 1 sampai 7 ini. Nomor 1 ternyata komunikasi. Nah, kalau dengan bakat yang seperti ini, kira-kira suatu saat kakak ingin karirnya seperti apa? Nah, kemudian anak kan berpikir, oh saya pengen jadi pengacara misalnya kan. Nah, seandainya kakak ingin jadi pengacara, kemudian nanti kuliahnya kira-kira cocoknya di mana? Misalnya di Fakultas Hukum. Nah, namun yang sering terjadi selama ini semua terbalik. Jadi ketika anak tamat SMA, yang kita tanya mau kuliah di mana? Setelah kuliah mau kerja di mana? Namun seharusnya dari urutan bakat ini yang pertama kita tanyakan adalah mau nanti berkarir di bidang apa sesuai dengan urutan bakat. Nah, kalau mau berkarir di bidang itu, lalu akan kuliahnya di jurusan apa? Nah, itulah guna dari talent mapping, terutama untuk anak-anak di umuran SMA. Nah, namun di webinar saat ini kita justru membahas fokus pada anak-anak yang usia dini atau bisa dikatakan usia 10 tahun ke bawah. Nah, untuk usia 10 tahun ke bawah atau tepatnya 14 tahun ke bawah itu tidak bisa dilakukan dengan asesmen, tapi dengan observasi. Nah, jika kita ingin mengobservasi, maka kita harus memahami dulu bahasa bakat, untuk semua peserta webinar. Tadi kan ada kan yang dikirimkan oleh Momilio, apakah semuanya sudah dapat? Halo? Sudah, Bu. Nah, jika di layar saya kurang terlihat, ya, apakah terlihat jelas yang di layar? Jelas. Nah, bagi yang kurang terlihat jelas, bisa dibuka di file tadi ya. Di sana ada bahasa bakat. Di mana bahasa bakat ini sama dengan tadi, dengan ke-34 jenis bakat, namun disederhanakan sesuai dengan anak-anak, di mana ada potensi kekuatan anak. Mungkin saya tidak bisa jelaskan seluruhnya ke-34, namun Pak Ibu nanti bisa baca di e-book yang sudah dibagikan ataupun diskusi lanjut nanti di grup WA. Namun saya contohkan ya beberapa ya. Nah, di sini yang paling sering terlihat di anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, nomor 1, achiever, seseorang yang selalu tidak bisa diam.
Jadi tenaganya seakan nggak pernah habis meloncat sana meloncat sini. Nah ini adalah bahasa bakat, walaupun kita harus bisa membedakan juga ya antara bahasa bakat atau memang anak kita hiperaktif karena masih ada masalah sensori, itu adalah dua kasus yang berbeda, namun nanti bisa kita observasi lebih dalam. Nah, kemudian yang kedua yang sering juga kita lihat adalah nomor 15. Anak memiliki pola pikir yang runut dan teratur. Nah, anak autistik itu paling sering suka keteraturan. Nah, ternyata ini juga sebenarnya bahasa bakat. Nah, jadi rigid itu tidak selalu jelek ya. Jadi ada juga yang mungkin bisa diarahkan sehingga nanti bisa menjadi sebuah potensi bagi anak-anak kita. Namun itu perlu observasi yang lebih dalam. Kemudian bisa kita lihat juga yang mana yang sering muncul ya. Ini nomor 7. Nah, pernah nggak Bapak Ibu yang ada di sini melihat anak yang berani berkonfrontasi? Jadi seolah-olah anak itu suka ngatur, apa-apa dia yang ngatur, maunya dia yang ngatur. Nah, biasanya kita selalu beranggapan, kok anak ini terlalu keras, kok anak ini apa-apa dia yang mau atur. Ternyata dalam bahasa bakat, seorang calon pemimpin itu memang dari kecil nampak suka mengatur. Namun kita tentu arahkan ya sesuai dengan norma-norma, kesopanan, namun dia nampak akan berbeda. Seseorang yang suka mengatur sebagai bahasa bakat itu nampak akan berbeda dengan anak-anak yang bakatnya bukan itu. Nah, kemudian mungkin ada dari anggota ini yang membaca dari nomor 1 sampai nomor 34 dan terlihat pada anaknya dan ingin menanyakan, kalau saya kasih kesempatan, mungkin ingin menjelaskan nomor berapa? Halo? Halo? Halo. Dibaca dulu, Bu. Halo. Oke, oke. Halo. Kita tunggu ya, Halo. 2 menit. Ada nggak yang ingin bertanya? Ada Boleh, bahas silakan. kan ini ada yang tadi yang pertama achiever. Mm-mm. Anak memiliki stamina yang tinggi, tidak pernah capek, selalu bekerja keras, aktif dan selalu mengerjakan apa saja. Nah ini anaknya stamina-nya tinggi, nggak pernah capek, tapi nggak bekerja keras gitu. Maksudnya bekerja keras mungkin untuk sesuatu yang dia suka aja gitu. Nah, jadi Itu jadi gimana? Apakah itu bisa dikategorikan achiever enggak, Bu? nah untuk ini kan misalnya kalau anak-anak usia dini itu dia terlihat tenaganya nggak habis-habis tapi nggak terlihat seperti bekerja keras juga. Ya memang sering terlihat pada anak usia dini yang seperti itu. Namun nanti bahasa bakat ini kita akan observasi nanti di e-book yang ada itu ada lembar observasinya. Jadi nanti Ibu akan cobakan beberapa kegiatan yang akan nanti terlihat apakah benar anak ini seorang pekerja keras. Jadi kita yang memfasilitasi aktivitasnya. Kita akan cobakan. Misalnya kan di sini kan tidak habis-habis tenaganya, kita akan berpikirkan mungkin di bidang olahraga kita akan cobakan berenang, kita akan cobakan sepatu roda, atau kita cobakan hal-hal yang lain, dan itu kita observasi dulu. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan seorang anak adalah achiever hanya dengan melihat sepertinya dia nggak capek-capek, tapi kita akan melakukan observasi dulu. Kita catat kegiatan ini, sepertinya kalau diajak berenang dia oke nih 2 jam nggak habis-habis tenaganya. Kemudian besok diajak lagi lari, dia oke juga nih. Kemudian diajak lagi yang lain, ternyata dia juga nggak habis-habis tenaganya, bisa jadi memang mengarah ke situ. Nah, achiever ini juga ketika dewasa itu biasanya dianjurkan untuk karir-karir seperti kepala proyek, sesuatu yang di lapangan yang membutuhkan tenaga yang memang banyak gitu. Nah, jadi ini ada proses dari mengenali bahasa bakat, kemudian mengobservasinya, kemudian nanti memetakannya, baru seorang anak itu kita bisa temukan apa bakat teratasnya. Dan di sini yang perlu saya garis bawahi juga, kita tidak perlu terburu-buru menentukan apa bakat anak kita sekarang juga. Terutama jika anak kita berumur di bawah 14 tahun. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan kegiatan produktif sebanyak mungkin. Jadi satu-satu kita akan cek dulu sampai nanti petanya terlihat. Jadi ini anak saya umur 5 tahun, saya pengen langsung tahu nih Bu, bakatnya sekarang. Bola kaki saya langsung arahkan ke situ aja. Tidak seperti itu konsepnya.
Jadi kita akan lihat dulu tema bakatnya apa dengan observasi yang panjang, tercatat, berkala. Gimana Bu? Apakah bisa dipahami? Oh iya, makasih Mam. Berarti ini kita kesehariannya sampai kayak anak saya kan, Mam. Dia itu kan masih usia 7 tahun. Berarti sampai dia nanti menuju setelah 14 tahun baru di situ kita tahu apakah benar-benar ini kekuatannya apa bakatnya itu memang ini potensi kekuatan anak itu memang ini gitu ya. Ya benar. Dan sering mereka justru menemukan potensi mereka sendiri jika benar dari kecil kita sudah berikan aktivitas-aktivitas produktif sesuai dengan panduan talent mapping ini. Jadi ketika umur 14 tahun harapannya dia akan mengatakan, "Ma, saya memang ingin fokusnya di sini, saya mau jadi koki aja." Gitu harapannya begitu, Bu. Oh, berarti kita memang harus menggali kegiatan-kegiatan anak di apa ya? Maksudnya diberikan beraneka jenis aktivitas gitu ya, Mom ya. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting itu bagaimana kita memberikan berbagai macam aktivitas produktif. Nanti kita lihat lagi ya, Mom. Setelah ini kita lanjut dulu ya. Makasih, Mam. Sama-sama. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ketika kita melihat seorang anak beraktivitas, apakah itu termasuk pada bakat? Maka aktivitas itu kita lihat di dalam 4 poin ini. Yang pertama yaitu enjoy. Ketika anak melakukan aktivitas, memperhatikan apakah matanya berbinar-binar, energinya seperti tidak mau habis, dan dia sangat menikmati. Maka jika iya, dia termasuk ke nomor 1 enjoy. Nah, setelah ini terlewati, kita lihat yang kedua, easy. Ketika ada tantangan di dalam mereka beraktivitas, misalnya kita contohkan apa, misalnya bermain Lego, kemudian ada tantangan ketika melakukan aktivitas Lego itu, apakah anak itu menyerah atau tidak? Jika anak itu tidak menyerah dan bisa mencari, maka sudah masuk ke tahap kedua. Nah, kemudian kita perhatikan lagi apakah anak bisa masuk ke tahap ketiga, yaitu excellent, di mana anak sudah punya motivasi dari dalam dirinya. Jadi tanpa mama harus suruh-suruh lagi, anak itu akan beraktivitas sendiri karena sudah punya motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, kalau ketiga itu sudah tercapai, baru kita lihat yang terakhir, yaitu produktif. Jadi di yang keempat ini anak sudah mulai menghasilkan banyak karya. Misalnya kalau dalam nyusun Lego mungkin pertama bikin pasar, besok mungkin bikin lapangan dan segala macam. Kemudian karya-karya itu mulai dibagikan ke orang lain dalam arti sederhana, apa lihat loh, atau mungkin kalau anak yang belum vokal dia bawa hasil karyanya liatin ke mamanya walaupun dia mungkin nggak ngomong ma ini tapi dia nampak memperlihatkan. Nah, jika keempat ini ada pada anak bapak ibu ketika melakukan aktivitas, nah bisa jadi ini memang sebuah bakat. Namun kita observasi lagi dan tidak terburu-buru menentukan, oh ini bakat anak saya sekarang juga enggak. Sekali lagi saya ingatkan, kita akan lakukan banyak aktivitas dan kita lihat di sini. Aktivitas apa saja yang sampai ke tahap keempat, sudah berapa aktivitas yang saya lakukan untuk anak saya. Nah, khusus untuk aktivitas ini kita akan dengar sharing dari Mom Leo ya. Halo Mom Leo. Halo Mom. Halo, halo. Ya, Ya, ini saya stop dulu ya, Mom yang akan bagikan pengalamannya dalam melakukan talent mapping, observasi talent mapping terhadap Leo ya. Oke. oke. Sebelum saya memulai video, mungkin saya sedikit sharing bahwa sebelum saya mulai melakukan talent mapping ke Leo, itu saya nggak tahu ya orang tua lainnya, tapi maksudnya saya, Leo kan memang dia agak-agak motoriknya ini agak-agak susah ya, Bu Helgi ya, terutama halusnya ini. Apa ya yang berhubungan dengan gunting, mewarnai, menggambar. Sehingga pada saat saya melihat anak orang lain misalnya, ya ampun jago banget sih gambarnya gitu ya. Terus ya ampun, aduh warnanya bagus banget sih nggak keluar-keluar gitu. Anak saya kapan sih bisa begitu? Nah, jadi sebelum aku tahu bahwa oh setiap anak ini sebenarnya memang mempunyai kekuatan masing-masing. Sehingga saya masih, aduh kapan ya dia bisa begitu ya, kapan ya bisa gitu.
Tapi setelah konsultasi sama Bu Helvi dan mencoba melakukan observasi dan dari e-book yang Bu Helvi berikan, itu saya pelan saya mulai melihat arahnya Leo. Tapi saat ini baru ada 2 ya Bu Helvi ya. Jadi masih baru 2, yaitu merancang dan membangun. Itu yang saya lihat saat ini. Nah, sejak saya lihat itu saya sama sekali udah nggak ada yang namanya kepikiran dia harus gambar bagus, dia harus warnain bagus, udah hilang gitu. Karena artinya saya kekuatan dia udah ada di sana. Oke, jadi saya sendiri berusaha misalnya saya sedang keluar, oke ini kayaknya boleh nih untuk dia, untuk mensupport dia, kesukaan dia, kegiatan dia untuk merancang dan membangun. Oke, saya mulai share ya videonya ya, Bu ya. Ya silakan Mam. Nah, itu sekian sedikit hasil rancangan Leo, Bu Helvi. Terima kasih ya Mam, sangat mengagumkan hasil karya Leo. Jadi kalau misalnya ada anak dari Bapak Ibu yang juga mengalami hal yang seperti Leo, nah itu perlu kita catat tadi di lembar observasi yang ada disediakan di e-book yang saya bagikan tadi. Baiklah, kita lanjut lagi ya Mam Lia ya. Ya, silakan Bu. Kita lanjut lagi ya. Sampai di sini kan tadi ya? Ya, betul. Nah, setelah jadi ketika anak melakukan aktivitas, yang perlu kita perhatikan adalah 4 poin ini, yang seperti video Leo tadi. Oke. Nah, jika keempat aktivitas ini memang terlihat pada Ananda di rumah, itu boleh dimasukkan ke lembar observasi yang sudah disediakan sehingga kita bisa cobakan lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi ketika misalnya Leo terlihat oke di dalam rancang bangun, kemudian kita tidak langsung memutuskan bahwa hanya itu saja. Kita harus cobakan lagi bidang-bidang yang lainnya sampai kita nanti melihat apakah dia enjoy, apakah dia easy, apakah dia excellent, apakah dia produktif. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kemudian kita lanjutkan. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar kata minat, bakat, kekuatan, hobi, dan kompetensi. Itu apa sih bedanya? Jadi kalau minat itu lebih kepada kecenderungan hati kita yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu. Namun kalau bakat atau talent itu memang sudah bawaan lahir. Nah, kalau kekuatan
Jika sebuah aktivitas itu merupakan minat dan bakat, maka akan menjadi kekuatan dan akan menjadi potensi besar bagi kita dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau hobi itu kegemaran atau kesenangan yang hanya kita lakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi hobi seringnya kita lakukan waktu senggang dan tidak pekerjaan utama. Nah, apalagi kompetensi, kalau kompetensi adalah kemampuan menguasai sesuatu karena pengetahuan, skill, dan keahlian. Coba kita lihat berikutnya. Ini adalah kuadran aktivitas. Ada 4 kuadran aktivitas, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Mana yang termasuk kegiatan di kuadran 1 atau kita sebut kekuatan jika kegiatan itu memenuhi keempat ini? Anak enjoy, anak bisa menyelesaikan permasalahan, anak punya motivasi diri, dan anak produktif. Jika sebuah kegiatan seperti tadi yang dilakukan Leo, artinya memenuhi keempat persyaratan ini, maka itu bisa disebut dengan kekuatan atau minat dan bakat. Jadi minat dan bakat akan menjadi satu kekuatan. Tapi kalau misalnya dalam aktivitas itu anak hanya enjoy, dia menikmati, kemudian dia bisa menyelesaikan masalah yang ada, kemudian dia juga punya motivasi internal, tapi tidak produktif. Nah, tidak sering membuat karya-karya baru dan dibagikan kepada orang lain, maka ini masuknya ke hobi. Atau bisa disebut juga minat, tapi bukan bakat. Kalau yang satu ini minat dan bakat. Kalau yang dua, minat tapi bukan bakat. Nah, kalau yang ketiga, ini adalah fenomena yang sering terjadi bagi kita orang dewasa. Jadi kalau misalnya kita melihat seseorang yang sudah dewasa, kemudian dia sangat sukses di karirnya. Misalnya kita anggap aja lah seorang kepala bank misalnya. Nah, kemudian kepala bank ini pasti dong bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kantornya, kemudian juga punya motivasi diri sehingga datang bekerja ke kantor setiap hari, kemudian juga pasti produktif. Namun yang kita lihat seorang kepala bank adalah seseorang yang sangat sukses menurut pandangan kita, namun saya pernah menemukan klien ternyata tidak enjoy dengan pekerjaannya. Jadi bisa melakukannya, bisa menyelesaikan permasalahan, produktif, namun tidak menikmati. Tapi seringkali yang tidak menikmati ini hanya disimpan sendiri di dalam hati, tidak disampaikan pada orang lain. Karena kan menurut kacamata kita, seorang kepala bank, ya pasti seorang yang sudah sangat sukses. Nah, ini tapi sering terjadi. Nah, inilah yang masuk ke kelompok ketiga, yaitu kompetensi, di mana produktif tapi bukan minat. Jadi kalau yang kita harapkan anak kita itu suatu saat punya karir yang di nomor 1. Jadi memang sesuatu yang mereka tuh enjoy. Kalau yang di nomor 3 ini bukan berarti tidak sukses ya, tapi kesuksesan namun ternyata di dalam hati itu terasa ada yang mengganjal, tidak enjoy. Nah, kalau yang keempat udah jelas sesuatu yang tidak dinikmati, tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak produktif juga. Jadi misalnya Bapak Ibu mencobakan suatu aktivitas kepada anak. Nah, anak terlihat tidak enjoy dan kemudian juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan di situ, nah maka kita ganti kegiatan yang lain. Oke. Kemudian apa sih ciri-ciri bakat? Nah, jika kita melihat aktivitas anak kita di dalam kesehariannya dan kita ingin melihat apakah ini termasuk ciri-ciri bakat, yang pertama yaitu memiliki hasrat yang tinggi untuk melakukan aktivitas tersebut. Ini kalau dicontohkan di anak saya, kalau misalnya pada aktivitas panjat tebing atau sepatu roda, itu tidak perlu saya akan mengajak berulang-ulang, yuk kita main sepatu roda, nggak perlu. Jadi memang mereka sendiri yang menginginkannya, dan selama melakukan aktivitas itu sering lupa waktu untuk berhenti karena sangat menikmati. Nah, dan yang kedua itu terlihat sangat menguasai dan tiba-tiba jadi bisa. Jadi kita sering menemukan anak kita dalam beraktivitas suatu hal tuh tiba-tiba jadi bisa, kok tiba-tiba bisa sehebat ini. Lalu kita menjadi merasa kagum, kok bisa ya. Nah, inilah salah satu dari ciri-ciri bakat. Dan yang terakhir yaitu anak menjalani aktivitas tersebut dengan mengalir alami. Jadi tanpa banyak kita ajarkan, kita beri tutorial segala macam, tapi tiba-tiba tuh jadi bisa dan hasilnya tuh sangat bagus. Masih ada yang tinggal.
Kemudian memperlihatkan keunggulan. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu perhatikan lagi atau ingat-ingat lagi anak saya ini tiba-tiba kemarin itu les piano belum beberapa minggu, tapi kok tiba-tiba bisa unggul ya, tiba-tiba lebih bisa dari temannya ya, atau tiba-tiba bisa kenal nada dengan sendirinya ya. Nah, ini adalah ciri-ciri bakat. Kemudian mendapatkan aktivitas kepuasan hati. Jadi setelah melakukan aktivitas, anak itu terlihat berbinar, hatinya senang. Kan beda ya kalau misalnya anak kita sudah melakukan aktivitas, kemudian hatinya senang, pasti pulang itu senyum, bahagia. Beda kalau yang mereka tidak nikmati. Dan kalau ada permasalahan bisa mencari jalan keluarnya, misalnya ketika manjat tebing, kemudian misalnya ada poin yang susah dijangkau, tapi tiba-tiba kita lihat, oh, kok tiba-tiba udah bisa di atas aja. Nah, inilah selalu ada cara mereka untuk mencari jalan keluar kalau itu memang merupakan bakat dari mereka. Kemudian bagaimana menemukan bakat dengan menjalankan beragam aktivitas, inilah yang tadi saya sampaikan. Untuk aktivitas menambah wawasan, jadi pertama kali kita kenalkan dulu aktivitas kaya wawasan, itu menambah wawasan anak, yaitu mungkin bersilaturahmi. Kalau misalnya pada anak BK mungkin bisa dengan keluarga-keluarga terdekat atau teman-teman yang mungkin bisa memahami anak kita, atau dengan komunitas yang kira-kira bisa. Kemudian bisa dengan menonton video, magang dan diskusi mungkin untuk anak yang memang sudah sampai ke tahap itu, bisa role play, bisa field trip. Ini saya contohkan ya, ini kegiatan anak saya waktu itu berkumpul dengan teman-teman yang sekitaran rumah, atau bisa juga field trip ke kebun binatang, ke sungai. Jadi kalau anak-anak kita kan, terutama anak berkebutuhan khusus, sering kalau cuma kita ceritakan ini gajah gitu kan, jadi kurang tertarik. Namun ketika kita bawa langsung, melihat langsung gajah, itu akan lebih wah manfaatnya. Begitu juga yang sungai. Selain membantu untuk sensori, mereka jadi benar-benar paham, oh sungai itu seperti ini ya bentuknya. Kalau mandi di sungai itu begini, di sungai ada ikan, ada batu, itu akan lebih memperkaya wawasan mereka. Bisa juga untuk anak-anak yang sudah bisa diajak camping. Nah, ini bisa diajak camping. Nanti kalau camping kita ajarkan gimana di sana, misalnya harus ke kamar mandi, makan dalam berbagai suasana ya. Kalau di rumah kan harus ada piring di meja makan, kalau di tempat camping kan tidak. Jadi itu yang akan kita ajarkan. Kemudian bisa kita kenalkan danau, kita kenalkan misalnya kebun teh, gunung, laut, atau perkebunan seperti perkebunan nanas. Nah, kemudian setelah aktivitas kaya wawasan, kita akan lanjutkan lagi dengan aktivitas kaya kegiatan. Nah, kaya kegiatan ini ada yang berhubungan dengan peran, ada juga yang berhubungan dengan panca indera. Jadi ini saya gabung aja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di file yang sudah dibagikan tadi, ada 30 kegiatan berkaitan dengan sifat dan peran. Nanti bisa dibaca di situ apa-apa saja yang akan dicobakan ke anak Bapak Ibu. Nah, misalnya ini merawat. Nah, mungkin ada dari anak Bapak Ibu yang kalau mamanya sakit tuh kayaknya tuh perhatian banget. Tiba-tiba bawain air minum, nampak beda dengan kakaknya. Nah, ini bisa ditulis di sini. Apakah sudah muncul, mulai berkembang, sudah sangat bagus, ini dicentang di sini. Dan dilakukan observasinya di bulan apa, dicatat di sini. Jadi nanti dicobakan satu-satu. Nah, ini aktivitas yang bisa dicobakan. Nih, kalau di nomor 1 ini, nah ini aktivitas produktif. Kalau dalam bahasa bakatnya itu seseorang yang suka menghasilkan barang atau calon produsen. Namun di sini karena anak kita masih kecil nih, anak saya tiba-tiba sering sekali membuat produk-produk sendiri walaupun masih secara kita orang dewasa kita belum bisa memahami benar ini nih mau sebenarnya buat apa, apakah sirup atau apa gitu. Namun ini nih kita lihat sebagai bahasa bakat dan kita fasilitasi. Jadi tidak kita buat apa sih, untuk apa sih. Jadi ketika anak itu beraktivitas yang kira-kira memang bermanfaat, kita dukung dulu, kita lihat dulu dan kita beri kesempatan dulu. Kemudian misalnya di bidang olahraga, boleh dipilih olahraga apa saja yang sesuai dengan anak, boleh dicobakan juga satu-satu dulu secara mandiri. Ini kalau kayak saya, sepatu roda dicoba dulu secara mandiri, kemudian setelah oke baru mungkin pakai pelatih. Boleh juga yang suka tanaman, kita cobakan ajar misalnya menanam bunga atau apa yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Bisa juga yang suka beternak ikan, kita bawa ke peternakan, atau misalnya memancing ikan, atau yang suka olahraga bersepeda atau skateboard. Nah, ini juga
bahasa bakat itu tidak selalu dalam sesuatu yang bisa kita tangkap langsung. Jadi sering ada hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Jadi namun karena kita sudah memahaminya, kita akan lebih bisa membaca. Jadi ketika suatu hari saya lihat anak saya tuh suka sekali main plastik, kemudian dibungkus air pakai warna-warni sampai banyak banget. Nah, namun karena saya sudah memahami hal ini adalah bahasa bakat, mungkin saja suatu saat anak saya berbakat untuk jual sirup atau perusahaan sirup atau apa suatu saat nanti, maka saya beri aja kesempatan untuk mencoba apa yang dia suka. Nah, kalau yang kegiatan ini, nah anak saya ini suka dengan kabel-kabel, nah kemudian memang difasilitasi untuk membuat sebuah lampu-lampu rangkaian seri ya, rangkaian seri sederhana. Nah, kemudian juga sering bakat itu munculnya tiba-tiba. Jadi kayak ini tiba-tiba tanpa sengaja saya lihat anak saya udah mewarnai celananya. Jadi kalau kita yang mungkin belum memahami bahasa bakat, yang ada saat itu kita emosi ya, kok celana tiba-tiba diwarnai, kan yang diwarnai bukan harus celana, kan buku, kan ini, kan itu. Nah, namun kalau kita melihat dari sisi bahasa bakat, mungkin ini menggambar di kanvas, tapi karena anak belum bisa menyampaikannya, maka dia gunakan celananya. Dilarang atau tidak? Mungkin dilarang atau tidaknya lebih tepatnya sih difasilitasi. Jadi mungkin kita bisa jelaskan tidak dengan mewarnai celana, tapi mama akan sediakan kanvasnya gitu. Kemudian juga ini ada kegiatan yang berhubungan dengan pertukangan seperti menggergaji, kemudian memasak, kemudian yang ini mengganti busi motor. Jadi kalau saya pribadi itu apa-apa hal di rumah yang kira-kira bisa dicobakan ke anak, itu saya cobakan dengan catatan aman, tidak terlalu berbahaya. Nah, kemudian ini yang aneh-aneh begini yang kalau kita belum mengenali bahasa bakat bisa sering membuat kita menjadi tiba-tiba emosi. Nah, kayak ini tiba-tiba kain yang sudah rapi-rapi dari laundry saya temukan sudah seperti ini. Nah, ternyata ini juga bahasa bakat. Mungkin bisa jadi anak ini berbakat menjadi seseorang yang suka berhubungan dengan packing ya. Jadi kalau zaman oleh sekarang kan pekerjaan seperti packing ini kan juga sangat berguna. Jadi anak saya juga punya ketertarikan apa-apa itu di packing, dibungkus, terus pengen dikirim. Jadi nggak jadi marah mamanya karena sudah memahami bahwa ini adalah bagian dari bahasa bakat yang nanti akan difasilitasi. Jadi kalau misalnya kayak saya kan kebetulan ada jual mainan online, ketika mau dipakai nanti anaknya diajak karena sudah terlihat dari sini memang punya kecenderungan ke arah sana. Dan suatu hari saya juga pernah menemukan anak saya sering sekali memoto produk. Jadi ini baju, kemudian baju itu dibentang lalu difoto. Jadi ibaratnya membuat foto produk. Nah itu saya izinkan dan saya fasilitasi. Sering juga menemukan bungkusan-bungkusan mainan di rumah yang dibungkus-bungkus kemudian difoto, kemudian dimasukkan ke kotak dan ingin dikirim. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini bisa jadi sering terjadi pada anak bapak ibu juga, apalagi anak-anak spesial yang mungkin bakatnya nggak langsung tiba-tiba hebat piano, tapi melalui kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang itu membuat kita yang nggak paham tuh jadi emosi, kok jadi begini gitu. Nah, setelah semuanya nanti diobservasi, kita sudah mengenal bahasa bakat, baru kita petakan. Nah, kalau misalnya orang dewasa yang melakukan asesmen talent mapping, nah akan keluar peta bakatnya seperti ini. Nah, nih, jadi ada 4. Thinking yaitu seseorang yang suka berpikir. Nah, aktivitasnya ini. Nah, kemudian ini anak sangat suka berpikir. Jika yang ini sampai ke sini itu merah. Nah, yang kedua, striving ini adalah orang-orang yang tekun, lebih suka bekerja jatuhnya dengan benda mati ya, misalnya kayak memasukkan data atau yang lainnya. Jadi seseorang yang tekun maka akan terlihat di sini. Jika seorang anak itu disiplin, konsisten, fokus, nah mungkin akan masuk ke arah sini. Nah, kalau ini adalah seseorang yang bekerja sama atau seseorang yang bertemu dengan orang lain itu untuk mempengaruhi. Jadi contohnya itu motivator. Nah, kalau yang terakhir seseorang yang bertemu orang lain untuk bekerja sama, misalnya guru. Nah, jadi nanti dari
peta bakat yang ini, kita kan sudah bisa jadi tahu, oh anak saya tuh lebih banyaknya thinking loh, oh anak saya tuh ke tekun, oh anak saya tuh ke sini, oh ternyata anak saya ke sini. Nah, jadi setelah tahu ini petanya, maka harapan kita di umur 14 tahun nanti, nah kita bisa arahkan ketika mereka sudah mau SMA, mungkin bisa melakukan yang benar-benar asesmen talent mapping. Lalu mungkin kalau untuk anak spesial gimana Bu? Kan mungkin perkembangan masanya nggak sampai di situ. Nah, kalau untuk anak spesial mungkin kita akan berikan atau fasilitasi supaya kita lihat ternyata anak saya ini tekun. Jadi sekarang saya ingin anak saya bekerja di bidang fotokopian. Nah, mungkin fasilitasnya itu mesin fotokopi yang kemudian menyalurkan bakat anak-anaknya. Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus mungkin lebih kita menyediakan peluang kerjanya, atau mungkin tidak menutup kemungkinan juga untuk beberapa anak mereka bisa bekerja di luar, tapi kalau untuk sebagian anak yang tidak bisa mencapai itu, kita lah orang tua yang akan mempersiapkan fasilitas ke arah bakatnya. Nah, di sini kan di file yang saya bagikan ada yang kosong seperti ini. Nanti Bapak Ibu yang akan isi ini. Jadi bisa diisi di sini, anaknya merahnya yang mana, kuning yang mana. Nah, ini diisi. Kemudian setelah tadi aktivitas kayak wawasan, kemudian kayak kegiatan, baru terakhir kalau semuanya udah, yang kayak gagasan seperti kita lebih melatih kayak project based learning. Jadi memang ada kayak proyek kecil-kecilan yang akan kita cobain kan. Nah, inilah yang paling inti dari webinar malam ini, fokuslah pada kekuatan, siasatilah kelemahan. Jadi perbanyak kegiatan anak di ranah kekuatannya, kemudian mulai berkolaborasi dengan orang lain yang bisa saling melengkapi di ranah kelemahan anak. Terutama untuk anak berkebutuhan khusus, ketika saya pertama kali mengenal mapping dan kemudian belajar dan training dasar, itu yang paling saya ingat adalah bahwa talent mapping ini benar-benar sangat-sangat dibutuhkan oleh orang tua ABK. Kenapa? Karena anak ABK pasti kita yang akan kita cari itu adalah fokus kekuatannya. Karena kalau kelemahannya kita nggak usah terangkan lagi, kita udah sama-sama tahu banyak keterbatasan dan kelemahan. Sekarang bagaimana kita bisa fokus dan stimulasi kuat pada kekuatannya, sehingga suatu saat nanti kelemahan-kelemahannya jadi tidak begitu terlihat. Nah, itulah pesan yang ingin sangat saya sampaikan kepada orang tua ABK, bahwa marilah kita sama-sama fokus pada kekuatan. Jadi kalau misalnya anak kita ada lemah di sini, lalu perlu nggak Bu diterapi? Ya perlu. Artinya begini, kita tuh seimbang antara kekuatan dan kelemahan. Misalnya ketika anak nggak bisa yang ini, kita lakukan berbagai macam perbaikan, tapi kita tidak menghabiskan waktu kita hanya untuk memperbaiki kelemahan, sehingga tidak ada lagi waktu untuk menstimulasi kekuatan, waktunya habis. Ragam-ragam aktivitas yang tadi banyak saya share tidak sempat dilakukan lagi, karena kita hanya misalnya khusus mengejar komunikasi yang selevel anak normal, misal ya, ini misal ya. Semua itu memang bisa kita kejar, tapi tolong seimbangkan antara kekuatannya dan kelemahannya. Jangan habiskan waktu sampai tiba-tiba anak sudah besar 15 tahun hanya memperbaiki kelemahannya dan tidak menyediakan waktu untuk kekuatannya. Semoga kita semua bisa menemukan kekuatan anak-anak kita. Saya yakin suatu saat nanti kalau orang tua ABK ini memahami dan mau belajar talent mapping, maka akan banyak anak-anak ABK yang akan sukses, yang akan hebat di masa mendatang. Itulah tujuan saya mengadakan webinar ini. Baiklah, sampai di situ materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab dan nanti ada juga pembagian hadiah. Oke. Oke. Halo Mam Dio. Ya, halo. Sekarang sesi tanya jawab dulu ya. Oke. Kalau pembagian gift terakhir aja. Boleh. Biar pada Kita masih punya waktu ya, yang 4 Iya. menit lagi ya. Oke. Biar pada masih stay. Oke, siapa yang mau Halo, bertanya Mam. duluan? Saya, Mam. Silakan. Halo, Mam Helzi. Saya kan ada anak juga yang ABK usia 4 tahun. Oke. Nah, itu udah beberapa waktu ini dia tuh selalu suka ikut saya ke dapur. Bahkan kadang masukin tepung ke minyak kalau lagi saya nggak perhatiin. Masukin tepung ke penggorengan, minyak juga di ini dituang, terus kecap. Padahal dia sudah tahu kadang kalau udah area kompor tuh kan panas gitu. Kita ingetin adik panas,
tidak dekat-dekat. Tapi dia kalau kita ini kita lagi ada kegiatan lain gitu kan, nanti dia bisa sendiri ke dapur, terus dia bereksperimen gitu. Itu bisa diperhatikan menjadi bakat juga nggak sih, Mam? Terima Nah, kalau yang kasih. menceritakan itu sebenarnya persis sih kejadiannya seperti anak saya, karena kedua anak saya kan memang hobinya masak ya. Jadi waktu kecil dulu persis seperti yang Mom ceritakan. Jadi kalau di anak-anak itu ya, terlepas mereka ABK atau tidak, jadi ada masa-masa yang memang masanya tuh pengen tahu itu gitu. Nah, jadi memang ada masa-masa yang pengen tahu itu dan kita harus segera menangkap sinyal itu dan memfasilitasinya. Jadi kalau misalnya dia pengen masak, gimana caranya kalau dia juga ikut masak tapi nggak berbahaya. Contohnya apa? Mungkin diajak masak sayur, bayam yang kemungkinan ya bisa kan apinya dikecilin, atau mungkin waktu masih di luar belum hidupin api dia masukin apa bawangnya, atau didesain lah semaksimal mungkin supaya dia ikut masak juga tapi tidak membahayakan gitu. Nah, atau misalnya kalau saya dulu tuh kayak yang rebus-rebus dulu lah gitu. Cuman memang harus dalam pemantauan. Nah, kalau kita nggak ada tiba-tiba dia ke dapur, nah itu memang lain areanya lagi ya, karena dorongan tadi kuat sehingga anak itu ingin melakukan itu terus-menerus. Namun ke arah bagaimana kita mengontrol untuk perilakunya itu mungkin area lain lagi. Kalau saya dulu memang saya agak tegaskan tidak boleh memasak kalau tidak ada mama. Tapi yang namanya anak-anak pasti juga kan mereka kadang-kadang tidak mengindahkan itu. Nah itu mungkin kewaspadaan kita lagi yang harus ditingkatkan ya Mom. Nah namun sepengetahuan saya jika mau fasilitasi ketika mau ke dapur dia pengen mecahin telur, mau kasih kesempatan kalau dia nampak misalnya masuk-masukin tepung, mau ajarin misalnya ngadu-ngadu donat walaupun mungkin hasilnya berantakan nggak jadi makanan, nggak apa-apa, maka nanti dia nggak akan diam-diam ke dapur karena rasa penasarannya itu terjawab dan dia merasa mau fasilitasi, mau nggak larang gitu. Tapi memang kalau mau anak-anak kita ini melakukan ragam aktivitas harus siapkan mental, pasti rumah kita kotor, waktu kita masak jadi lama itu pasti, tapi kita sedang berinvestasi untuk anak kita, itu yang harus kita ingat. Sekian Mom. Gimana Mom? Oh iya, iya mau karena kan saya punya dua anak. Nah, yang si abangnya sih nggak terlalu. Misalnya dia kadang sekali-sekali aja karena kadang di sekolahnya ada cooking class dia pengen. Nah, si adek ini bolak-balik. Tapi kalau saya sih mungkin lebih oh ya udah. Tapi kadang suami saya yang wah minyak sudah tumpah, wah tepung udah habis gitu. Kadang saya oh ya nggak apa-apa mungkin dia pengen saya bilang Iya, begitu gitu kan. Saya mungkin memang harus ini ya apa keluarga inti diberi pemahaman juga iya, untuk hal seperti ini ya. iya, Sekarang saya udah berserakan di mana-mana, kecap dimasukin, sambal gitu kan. Ketika kita misalnya lengah sedikit dia kadang ke dapur, oh si Ade di mana? Udah di dapur, itu minyak udah tumpah, udah ini gitu. Oh kayaknya dia pengen masak. Karena waktu saya masak pun nanti kan itu panas ya. Dia tuh sampai hmm. jinjit gitu kan dia belum sampai sebenarnya gitu. Dia Makin jinjit ngelihat penasaran oh ya. nih, iya Mm-mm. penasaran, adek panas gitu. Kayak gitu. Dia udah ngerti panas kan, panas, tapi dia tetap penasaran apa sih gitu kok bunyi kalau misalnya kayak menggoreng atau apa. Oh berarti ini kita tetap harus ini ya. Di sini sebenarnya udah Fasilitasi. ada mulai bakatnya ya. Dia ingin apa mencipta apa kayak memasak gitu ya kali ya, Mam. Kan tadi kita jelaskan di bahasa bakat kan ciri-ciri bakat itu salah satu mempunyai keinginan yang kita tidak memutuskan itu adalah bakatnya, tapi yang jelas kita lihat saat ini dia punya motivasi yang tinggi dan bisa mungkin nanti suatu saat berubah lagi karena kan masih 4 tahun. Tapi saat itu terjadi kita fasilitasi gitu. Memang akan capek ya pasti, tapi kita suatu saat akan memetik hasilnya dari yang kita lakukan sekarang. Mungkin memang tidak mudah, tapi nanti setelah membaca lagi kan bahasa-bahasa bakat itu setidaknya akan merubah pola pikir kita sebagai ibu ya, sebagai kita kan ya namanya di rumah itu pekerjaan banyak capek kadang-kadang kan kalau tiba-tiba lihat minyak tumpah segala macam itu kan memang jadi capek, tapi ketika kita merubah pola pikir kita, loh saya sedang berinvestasi loh, anak saya sedang bertumbuh loh ke arah bakatnya, jadi akan lebih bisa meredam diri walaupun mungkin masih
gimana gitu, tapi lebih bisa meredam diri, kita nggak akan marah gitu. Dan juga sosialisasikan, kasih tahu juga kepada papanya, keluarga yang lain gitu. Baik, Mom. Terima kasih. Sama-sama. Ini ada yang raise hand, ini Ibu Susmi Hayati. Ibu raise hand ya? Iya, Mau Bu. ditanya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Mamilio. Ya. Assalamualaikum, Ibu Helzi. Waalaikumsalam. Iya, Bu, mau nanya. Anak saya kan diagnosanya ASD, umurnya 8 tahun. Itu dia tuh anaknya aktif banget, Bu. Suka banget bergerak. Jadi kalau di rumah itu kan dia suka manjat-manjat gitu, Bu. Nanti diberdirikannya kasur dengan dia sendiri tanpa kita bantu, kasur gabus gitu, jadi kan bisa dia angkat, terus dia berdirikan, terus dia suka perosotan dari kasur tersebut karena dia suka manjat-manjat gitu. Jadi saya kira mungkin dia bisa nggak ya diarahkan ke panjat tebing gitu. Jadi kan di tempat bermain di sini ada dinding gitu, Bu, yang untuk seperti panjat dinding ya. Pernah dicobakan papanya, disuruh coba manjat, dia panjat, mungkin karena belum pernah atau gimana, baru 2 step gitu dia langsung bilang nggak mau lagi karena sakit, dia bilang gitu, Bu. Jadi kan saya mikirnya ini karena kebutuhan sensori atau memang bakatnya dia atau gimana gitu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, ini juga kebetulan kan, ya kebetulan anak saya kan juga ya, sangat hiperaktif ya. Nah, memang kalau untuk panjat tebing itu, Bu, karena kalau saya sendiri kan waktu pertama kali ngajak kembar tuh, ya saya yang manjat duluan, biar maksudnya tuh pengen tahu, karena itu memang sangat sakit gitu, tangan kita tuh sangat sakit. Jadi wajar sih kalau misalnya anak-anak itu pertama kali panjat tebing tuh, kalau yang langsung di dinding yang di tempat main itu kan lebih keras ya. Mungkin kalau yang tinggal di kota besar, di mall saya lihat lebih lunak. Nah, ini saran saya kalau misalnya itu jangan yang di dinding mainan itu dulu, ajak di mall. Kalau di mall sepertinya itu poinnya itu agak busa ya. Jadi anak ibu itu yang sejauh ini saya lihat bukan tidak pengen memanjat, tapi tangannya sakit. Dan itu benaran, karena saya pernah manjat tebing dan memang sangat sakit gitu. Jadi Begitu ya, Bu. supaya jangan langsung oh ternyata bukan itu, bukan. Jadi sekarang coba pikirkan alternatif lain. Saya bawa deh ke mall yang ada panjat-panjatnya lebih lembut, gimana ya? Dan itu juga tidak sekali mencoba langsung kita putuskan, ah ternyata dia nggak mau. Nah mungkin waktu itu dia nggak mood atau segala macamnya, jadi kita harus cobakanlah minimal 3 kali atau 4 kali gitu. Nah setelah 4 kali misalnya masih menolak juga, mungkin baru kita ganti aktivitas lain. Dan ketika anak menolak, kita observasi apanya yang dia nggak suka, memanjatnya kah? Atau memang tangannya jadi sakit kah? Jadi kita kasih alternatif lainnya gitu. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin karena kami juga di sini nggak ada mall yang ada tempat manjatnya itu, kemarin saya juga mikir, cuma dari tempat kami tinggal ke mall yang ada tempat manjatnya itu perlu 2 jam, jadi keluar kota gitu, Bu. Saya sempat mikir gitu juga sih. Mungkin karena yang sebenarnya itu kan sakit, ya udah. Kalau manjat pohon gimana? Pernah dicobain nggak? Pernah, Bu, dia bisa manjat pohon, dia ini. Berarti kemampuan manjat dan keseimbangan tubuh oke. Cuman permasalahannya di yang di tangan itu tadi ya. Jadi mungkin nanti siapa tahu habis ini ada yang bikin mall atau mungkin mama sendiri yang buat di rumah, kan itu poin-poinnya itu bisa dibeli ya, di Shopee kan ada ya. Misalnya kalau memang kebetulan di area rumah ada dinding yang kosong, bisa juga sih diusahakan nanti dikasih matras. Semoga nanti ada aja jalannya untuk bisa menyalurkan itu ya. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Helvi jawabannya. Sekarang Ibu Fitronia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya, Mamilio. Ya. Assalamualaikum Bu Helzia. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau tanya, kalau anak saya ini kan untuk saat ini kan paling suka itu hiking ya. Nah, ini di sini di tempat saya ini itu gunung yang paling dekat itu sekarang ini lagi kering sekali, dan istilahnya itu kan banyak debu, jadi ganggu pernafasan gitu, Bu. Nah ini sudah sekitar hampir 1 bulanan lebih lah, mungkin hampir 2 bulanan ini dia nggak hiking gitu. Nah dia kan
anak ini kan gampang bosan gitu jadi akhirnya. Nah, mungkin ada aktivitas apa ya Bu ya yang mirip-mirip ini, tapi untuk ke arah yang produktif, karena kalau menurut saya sih untuk sementara ini anak saya masih belum produktif kan dengan hiking itu gitu. Ya, makasih Bu. Baik, Mom. Jadi kalau misalnya untuk hiking ini, satu kan tadi sekarang suasananya saya lihat juga memang beberapa gunung itu sangat berdebu dan mungkin tidak bisa untuk mendaki ya. Jadi mungkin bisa mengganti dengan areal sekitar rumah yang jalan kaki ini untuk penyaluran tenaga ya. Tapi kalau misalnya Mom tadi bilang kalau misalnya hiking itu apa sih bentuk kegiatan produktifnya? Nah, nanti kita bisa gali lagi apakah selama hiking eh, itu kan banyak ya pemandangan-pemandangan bagus. Nanti kalau suatu saat sudah normal lagi cuacanya, apakah anak mom ada ketertarikan memotret? Nah, itu kan perlu mom observasi lagi. Nah, kalau misalnya nanti mom cobakan ternyata anak mom tertarik untuk memotret seperti yang tadi saya contohkan, anak saya kan memotret baju lah, buku gitu kan. Nah, itu bisa nanti jadi kegiatan produktif ketika hiking, dia juga memotret pemandangan di sana sehingga itu menjadikan sebuah karya gitu, Mom. Yang saya tahu sih ini Bu. Jadi dia tuh suka berinteraksi sama hewan-hewan yang apa ya, yang nggak biasa dia lihat gitu. Jadi kayak cacing yang besar itu, yang dia kan lihatnya di rumah itu cacing ya, cacingnya kecil gitu. Nah, ini cacing yang besar itu dia amati, betul-betul dia amati. Terus apa jamur yang di hutan. Pernah juga interaksi sama kera liar. Nah, itu saya deg-degan juga waktu itu. Karena dia memang dengan apa ya, dia tenang menghadapi kera itu sampai akhirnya kera itu yang pergi gitu. Saya takut setengah mati pada di situ. Itu aduh, itu pengalaman saya yang nggak bisa saya lupakan. Saya sendiri khawatir mau bergerak itu salah, tapi kalau apa namanya dia nggak apa ya, kalau waktu ada apa-apa itu ya gimana gitu loh Bu waktu itu. Nah, itu dia interaksinya sih kebanyakan sama hewan ya Nah, berarti waktu itu. Ibu sebenarnya sudah membaca ya ke arah ketertarikannya. Misalnya kalau di dalam dunia hewan mungkin kita observasi lagi kalau misalnya dia tadi suka memperhatikan cacing, itu di bahasa bakat kan juga ada meneliti ya. Jadi meneliti itu nggak selalu kita bayangkan seperti Einstein langsung gitu, tapi dari meneliti hal-hal sederhana dulu. Misalnya cacing, nanti fasilitasi beli kaca pembesar. Nah, kemudian di dalam badan-badan cacing ada apa sih? Nah, misalnya atau ulat. Misalnya ulat kita masukkan botol, kemudian lihat prosesnya jadi kupu-kupu, itu bisa juga nanti diarahkan. Jadi diperkaya lagi kegiatan tentang ketertarikannya dengan hewan tadi. Itu ditambahkan lagi kegiatan lainnya sehingga nanti ketertarikannya menjadi sebuah produktivitas. Gitu. Gitu. Iya, iya baik Bu. Makasih Bu Helia. Sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu Indah silakan. Halo Mom, terima kasih atas waktunya. Ini saya mau tanya, kalau ketertarikan apa ya, misalnya si anak ini suka nonton orang masak gitu, bikin kue, apakah itu juga termasuk dia minat? Kalau saya lagi masak, dia tuh suka manjat berakiasi, terus merhatikan sih, cuman belum sampai tahap dia ikut-ikut gitu. Apakah itu juga bisa termasuk dilihat bakat? Halo? Halo, baik, Mom. Nah, jika Mom melihat anak Mom itu memperhatikan Mom tapi belum terjun langsung gitu kan situasinya, Iya, belum, iya. memperhatikan tapi belum ikut serta. Mm. Maka yang agar kita tahu apakah itu termasuk minat atau bakat, maka kita cobakan. Jadi kita ajak gitu. Ada yang mau coba gitu untuk hal-hal yang mungkin mereka bisa coba. Misalnya kita nonton YouTube nih, waktu itu ada pembuatan donat. Nah, besok bisa mau fasilitasi ada bahannya. Nah, jadi setelah nonton kita cobain yuk deh. Nah, ketika mau cobain, dia mau nggak ikut terlibat juga. Nah, ini yang kita lihat. Atau mungkin bisa jadi yang dilihatnya adalah videonya, mungkin dia seorang calon konten kreator. Nah, itu nanti kita lihat lagi di sisi lainnya. Jadi bagian manakah yang dia tertarik, mempraktekannya kah, merekamnya kah, mengeditnya kah. Nah, itu perlu diobservasi lebih dalam dengan cara dicobakan satu-satu dan diisi di lembar observasi tadi yang sudah ada. Gitu, Mam.
Oh iya, sama satu lagi tadi kan saya baca ada yang untuk apa yang bakat pemimpin memerintah itu kan. Ya, Nah, nah itu anak saya itu nggak tahu ya itu karena karakteristik autistiknya atau bakat nggak tahu juga. Kalau misalnya itu sering banget misalnya saya lagi dipijit terus dia lihat, nah tiba-tiba dia ngambil pijitannya itu apa minyaknya itu suruh ya. abinya itu pijitin saya atau abinya itu tiba-tiba dia bawa sapu nyuruh abinya nyapu gitu tuh apakah itu bisa juga dilihat sebagai bakat ya Mom Ya atau bisa jadi. karakteristik seperti itu sih. Ya, jadi kita membedakan bakat Iya. dengan karakteristik autistik itu kita harus lakukan observasi. Jadi bisa begini ya, Mm-mm. orang-orang yang suka memerintah itu biasanya dia suka diberi tanggung jawab. Nah, jadi dicobain gitu. Jadi hari ini kita misalnya ke pasar, nah, abang tugasnya ini ya gitu. Ya yang sesuai lah dengan anak kita. Misalnya apa? Biasanya nanti sampai di sana dia akan perintah nih, adik yang ini ya, adik yang satu lagi ini ya, abang yang ini. Biasanya itu terlihat di situ sih. Jadi mengatur dalam tanggung jawab. Biasanya anak-anak Oh. yang calon pemimpin tuh terlihat seperti itu. Kalau di kelas itu, kalau dijadikan ketua kelas tuh kayak sangat senang. Padahal setelah dijadi ketua kelas kan bebannya banyak ya, harus ngatur ini, ngatur temannya ini. Tapi dia tuh kayak menikmati gitu. Proses mengatur-ngatur orang tuh menjadi nikmat. Nah, kalau saya pribadi kan lemah ya di bakat yang itu. Saya nggak terlalu suka kalau harus ngatur-ngatur orang gitu. Saya lebih suka hal-hal yang tidak harus ngatur-ngatur orang itu bagi saya agak sulit gitu. Kalau di saya pribadi gitu. Makanya memang nanti di grup kita akan saya kasih link sebelum orang tua mengobservasi anaknya. Memang lebih baik orang tua asesmen dulu bakat diri sendiri. Jadi kenalin dulu diri sendiri gitu. Oh, bakat saya ini memang begini. Jadi asesmen itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nanti saya kasih link kedua-duanya. Jadi orang tua bisa pilih, oh saya mau yang free aja Bu Ezi, silahkan. Saya mau yang lebih lengkap jadi berbayar juga silahkan. Nah, jadi setelah mengenali diri sendiri, jadi nanti orang tua memahami nih 34 bakat itu apa aja, jadi sudah paham sendiri. Oh, bakat ini kayak saya ya. Saya juga di rumah tuh suka ngatur-ngatur suami gitu. Misalnya ya, misalnya kan ada juga kan kita misalnya bawaannya tuh kayak jadi suka ngatur-ngatur. Nah, ternyata mungkin bakatnya belum keluar. Mungkin kalau suatu saat berkarir jadi pemimpin. Nah, inilah yang ingin kita baca di anak-anak kita. Jadi begitu, Mam. Oh iya berarti masih panjang ya Mom ya harus Ya, observasinya soalnya dia panjang. masih 5 tahun. Ya, sangat panjang prosesnya sampai 14 tahun. Itu kita nggak usah Oh panik. iya benar. Oke, terima kasih Mom. Sama-sama. Ya, selanjutnya dengan Ibu Kopisen. Kopisen, Oke. Ibu Kopisen silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Selamat malam Mama Leo. Selamat malam. Salam kenal Mama Helzi. Iya. Ini apa? Saya mau bertanya, anak saya kan laki-laki 9 tahun. Ya. Apa namanya? Anaknya termasuk hiperaktif dan impulsif. Saya sih apa? Hanya mengenalkan banyak kegiatan saja gitu. Jadi belum karena saya juga tidak tahu ilmunya gitu. Hanya saja apa yang dia suka, saya selalu mencoba ngasih kesempatan atau mengajarkan. Nah, salah satunya yang bisa dibilang menonjol itu dia suka olahraga yang menggunakan bola. Ya, dari kecil tuh dia suka main bola, tapi karena untuk masuk kayak klub gitu kan harus sudah agak besar dan waktu kecil itu masih apa fokusnya sama kepatuhannya tuh masih belum bagus gitu. Jadi di rumah saja, tapi sekarang sudah ikut. Hanya saja itu apa namanya? Jadi kalau yang saya observasi ya Mam ya, Sean itu anaknya itu dia selalu antusias dengan kegiatan baru. Kalau misalkan kita ajak, ayo San gini, ayo apa, dia selalu mau, dia mau mengikuti olahraga atau kemandirian. Saya ajarkan, dia selalu berusaha gitu loh Mam. Nah, tapi kadang beberapa kegiatan itu dia tidak selesai gitu.
tidak selesai. Terus kalaupun sudah bisa, kayak beberapa kemandirian sudah bisa, dia merasa dia bosan, terus nggak mau, aku kan udah bisa, katanya gitu, Mam. Jadi padahal tadinya saya pengen kalau kayak kemandirian itu jadi habit kan bagus ya, Mam ya. Tapi dia ngerasa aku udah diajarin, udah bisa, ya udah gitu itu. Nah, terus kalau apa namanya, selain itu dia suka bikin video, Mam. Jadi di handphone saya tuh banyak kali video gitu kan. Kadang dia ngambil handphone nggak bilang, terus dia sambil main sepeda bawa keluar ngambil video. Tapi apa, kayak kalau menurut saya sih tidak ada, bukan tidak ada tujuan gitu. Terus saya coba arahkan gitu, Maaf, Shan coba sambil ngobrol gitu gini, saya mau ngeliatin apa. Tapi kalau dikasih tahu harus begini begini, dia nggak mau, Mam. Nggak mau katanya gitu. Jadi eh, maksud saya tuh apa ya, biar apa, belajarnya dapat, dia hobinya juga dapat gitu maksudnya. Nah, mungkin Mam punya ini apa namanya, punya kiat-kiat bagaimana biar eh, kan kayak kalau sekarang kayaknya random banget gitu, atau memang dibiarkan saja dulu, atau tapi yang mana yang benar-benar memang harus difokuskan gitu. Terus kalau misalkan apa, apakah saya harus kayak tadi bikin video itu, dia sebenarnya dia suka banget, tapi karena saya banyak interupsi, mungkin nyuruh ini nyuruh itu, jadi dia dia nggak mau gitu. Itu bagaimana ya? Ya, Mom. Jadi di sini saya coba tanggapi, kalau dari yang Mom ceritakan tadi itu sebenarnya bahasa bakat anak Mom udah terlihat, learner. Jadi seorang yang sangat suka belajar ya. Jadi seorang yang suka sangat belajar itu bukan berarti dia suka belajar baca buku aja, tapi belajar apa saja. Nah, tugas kita adalah seorang yang suka belajar akan kita kasih pengetahuan-pengetahuan baru sesuai dengan apa yang ketertarikan dia. Jadi kalau suatu saat Mom di bidang ini dia nggak mau, berarti itu bukan ketertarikannya. Nah, jadi itulah yang kita observasi. Jadi tidak berarti seorang yang suka belajar itu akan belajar semua hal di dunia ini, bukan. Jadi mungkin dia akan belajar bagian-bagian yang ketertarikan dia. Dan kalau misalnya dalam membuat video itu, kalau saat ini, kalau anak saya kan yang tadi dia buat videonya, biasanya dia buat video awan gitu kan. Saya tanya ini apa? Jadi kayak video pemandangan awan atau video foto baju atau untuk jualan. Jadi kalau saya lihat sih dia ingin bikin konten untuk jual kayak di Shopee itu sih yang saya lihat, tapi memang belum akan kita arahkan ke situ. Jadi kita yang perlu meningkatkan adalah bagaimana kemampuan dia untuk mengambil gambar dulu, tapi tidak dengan interaksi yang begitu ya. Mungkin ada cara-cara lain sehingga nanti gambar anak Mom ini berkualitas dulu gitu. Nah, nanti tentang apa yang akan dijadikannya konten itu adalah proses panjang, karena juga sekarang dia masih 9 tahun, mungkin dia bisa Mom nanti tontonkan konten-konten edukatif di YouTube dengan pendampingan sehingga dia akan meniru, oh ternyata buat konten itu nggak random begini ya, ternyata tuh begini gitu. Tapi memang ada anak tipe yang dia belajar sendiri, nggak suka diinstruksi. Karena memang tipe learner ini ingin belajar sesuatu sesuai yang dia inginkannya dan tipikal pembelajar mandiri. Jadi nggak suka diatur-atur. Itu memang sudah bawaannya, kebetulan saya bakatnya itu kan. Jadi memahami gitu. Saya memang pengen belajar, tapi yang bukan diajar-ajarin atau diatur-atur oleh orang lain. Jadi saya menentukan sendiri gitu. Itu sih yang saya lihat. Jadi Mom tetap lakukan apa yang Mom lakukan sekarang. Nah, untuk instruksinya mungkin dikurangkan, tapi lebih banyak kenalkan stimulasi. Jadi belajarnya mungkin pakai media lain, atau misalnya kakaknya disuruh buat, atau ayahnya, atau YouTube, atau segala yang nggak begitu banyak kita interupsi gitu, karena tipenya nggak yang seperti itu. Betul ya, Mam? Oh gitu. Kalau sampai usia berapa ya, Mam? Biasanya random kayak gitu. Mulai usia berapa kita harus mulai khususkan gitu? 14 tahun. Jadi kalau di talent mapping ini, kalau memang benar-benar kita observasi, nanti kita kan nampak nih di petanya nih, ternyata si anak ibu learnernya kuat, oh komunikasinya kuat, oh misalnya bagian yang ini harmoninya kuat. Nah, jadi dari peta itu di usia 14 tahun biasanya dia sudah mulai mengarah ya, jadi belum langsung ketemu gitu ya. Jadi karena yang kita cari ini tidak seperti
yang kita tahu selama ini kan, oh anak saya itu bakatnya masak loh, anak saya itu bakatnya sepatu roda loh. Jadi bakat tuh sebenarnya bukan itu, tapi tema ya. Jadi tema seorang pembelajar. Jadi bakatnya learner, berarti dia akan belajar banyak hal dan dia akan fokus di belajar yang bagian mana saja. Mungkin dia bagian pendidikan, pendidikan bagian mana saja. Mungkin anak usia dini aja atau anak usia dini dengan anak BK kan luas lagi kan cakupannya. Jadi kita nggak seperti zaman-zaman dulu melihat bakat itu sebagai satu aktivitas langsung gitu. Masak, itulah bakat. Jadi bukan yang seperti itu ya. Jadi seorang koki itu dia sebenarnya bakatnya itu mencipta ya. Jadi menciptakan banyak produk masakan. Bakatnya adalah mencipta, tapi dalam bentuk masakan. Nah itulah yang ingin kita pelajari lewat talent mapping ini sehingga cara pikir kita tentang bakat itu berubah gitu. Jadi bakat itu ada temanya dan itu luas. Jadi kita tidak langsung fokus di suatu kegiatan aja gitu. Baik, baik, baik. Ini juga belum dibaca-baca apa lebih teliti lagi. Saya Iya, baru. iya. Nanti bisa diskusi di grup ini. Oh, baik, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Helmi. Oke, selanjutnya dengan Bunda Aulian. Silakan Bun. Makasih, Mam. Ya, Sama. Malam, Mam. Malam, Om. Ya, gini, saya juga punya anak usia 6 tahun, laki-laki. Ya. Dia tertarik sekali dengan air, menurut saya, karena senang sekali main air. Iya. Kebetulan kami setiap pekan memang mengajak ini anak ke kolam renang. Dan biasanya harus berjuang keras supaya mau meninggalkan kolam. Kalau sudah 2 jam di sana, biasanya kan kami sudah dan dia menikmati sekali sepertinya main air itu, bahkan berani naik mengikuti seluncuran yang saya juga sebenarnya tidak berani, cuma kami biarkan, kami menunggu di bawah. Apakah ini termasuk bagian dari bakat atau cuma masalah gangguan perilaku saja, Mam? Dan satu lagi, anak saya ini senang menyanyi. Dia senang mengikuti musik. Cuma yang menjadi gangguan di saya, dia senang memukul dadanya pada saat menyanyi itu, tapi dengan ekspresi senang, bukan dalam hal seperti dia merasa sakit atau apa tidak, tapi sambil menyanyi. Tapi yang dia pukul dadanya, kami sudah berusaha mengalihkan. Saya belikan gendang, tapi sepertinya dia tidak tertarik dengan gendangnya, masih tetap tertarik sambil menyanyi, ekspresi bahagia, memukul-mukul dadanya. Itu aja, Mam. Makasih. Baik, baik. Nah, jadi kalau untuk ketertarikan dengan air, memang sepertinya hampir semua anak-anak usia segitu tertarik dengan air ya. Cuman yang saya lihat di sini, kalau memang itu adalah ketertarikan yang kuat dan bisa untuk memfasilitasinya, ya ajarkan aja dia berenang. Apakah dia bisa berenang, Mau? Iya, dia belum bisa, tapi ada beberapa gerakan dari renang dia sudah bisa. Kadang kalau masuk ke kolam itu dia sengaja menenggelamkan semua badannya, cuma kelihatan kepala, goyang-goyang kakinya. Cuma kami di sini kesusahan untuk mencari pelatih renang yang mau khusus untuk ke anak-anak yang ABK begini. Kalau Mom dengan itu ayahnya ada yang bisa berenang? Nggak ada. Ya, Kebetulan tidak ada. Berarti memang PR-nya itu ya, memang mencari pelatih untuk anak berkebutuhan khusus itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena saya sendiri dulu juga berpikir seperti itu dan akhirnya dicari-cari akhirnya dapat gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, apalagi tadi Mom cerita dia sampai berani menenggelamkan badannya, itu kan menunjukkan memang dia ada sesuatu di situ gitu, ada sebuah kelebihan di situ. Jadi lebih baik difasilitasi karena memang banyak juga anak berkebutuhan khusus yang jadi atlet renang sampai ke luar negeri itu banyak. Jadi itulah PR-nya, usahakan cari orang yang bisa berenang dan punya kesabaran untuk melatih anak Mom gitu. Nah, kalau soal tadi musik, nah dia suka menyanyi, kemudian tapi perilakunya ya yang masih belum sesuai. Mungkin untuk merubah perilaku itu memang ya secara teorinya mungkin ada lagi ya. Nah, harus belajar lagi bagaimana sih merubah sebuah perilaku yang sudah terlanjur kebiasaan begini. Mungkin kalau dia menggoyang ke tangan ini yang saya lihat ya, maksudnya yang saya baca sih dari yang mau sampaikan,
Ketika dikasih gendang, dia tidak ingin memukul gendang. Berarti ketika dia memukul dadanya bukan sensasi memukulnya ya, tapi ekspresi tangannya kan ada kan orang yang nyanyi sampai tangannya ke atas, ke bawah. Nah, Namun kan iya, ke iya, sini. Nah, mungkin kita nanti iya, alihkan atau contohkan, misalnya mom sama ayahnya nyanyi juga, tapi dengan gerak tangan ya, dicobain dulu ya mom ya. Jadi ketika mom iya, nyanyi aja di depan anak, oh ternyata nyanyi iya, itu nggak full dada ya, ternyata begini. Mudah-mudahan nanti lama-lama iya, dia iya, bisa berubah. Jadi iya, bukan dia ingin bunyi gendangnya itu ya, cuman itu bentuk ekspresi kita kan. Kalau saya bicara kan tangannya ke atas. Nah, namun kalau nyanyi ke iya. sini, nanti kita rubah mungkin jadi ke sini atau kemana. Nah, itu sih yang bisa saya sarankan. Oh ya, iya Mam. Makasih Mam. Sama-sama. Oke, ini setelah Bu Febi ya, baru saya masuk ke chat ya Bu Herawati ya. Bu Febi silakan. Selamat malam, makasih Ibu Elzia sama Mam Leo. Bikin lagi kayak gitu dong. 2 minggu Silakan. sekali dong gitu. Aduh. Kan gini ceritanya, anakku usia 6 tahun, laki-laki. Nah dia dari dulu udah setahun belakangan ini dia sangat tertarik dengan menggambar dan mewarnai. Sampai guru di sekolahnya juga bilang dia kayaknya bagus di bidang ini gitu ya. Dan mewarnainya kuat dengan pensil warna apapun, warnanya keluar gitu-gitu lah. Nah, tapi dia hanya mau menggambar yang dia mau gitu. Misalnya yang menggambar itu kan bapaknya saat ini. Jadi dia yang minta nih, minta gambar ini, gambar ini, gambar ini, dan nanti dia yang warnai, terserah dia gitu. Tapi begitu, kan saya pikir kayaknya nih dia punya keinginan dan kesukaan di bidang menggambar dan mewarnai. Jadi saya masukin ke global arts gitu ya. Mungkin dia senang gitu masuk ke sana. Ternyata begitu masuk ke sana kan sudah dikasih tahu kan, ini cara mewarnai yang benar itu seperti ini loh, cara gradasi. Nah, itu dia jadi reluctant melakukan itu di sana. Tapi ketika kembali ke rumah, dia mewarnai sesuai kemauan dia lagi. Sebenarnya sih bagus hasilnya, cuma kan saya maunya itu dikembangkan gitu. Mungkin dikembangkan itu ke arah orang yang sudah lebih mahir gitu. Itu gimana ya, Mam? Kalau dari yang sudah saya jelaskan, sebenarnya mom tahu nggak kalau ada bakat lain sama anak mom? Eh kalau nih ada bakat Yang dari lainnya, kita bahas tadi. eh apa ya? Saya jadi nggak kepikiran. Kalau Jadi learner dia juga suka sih, dia suka melakukan hal baru juga suka, tapi belum kelihatan sedalam yang ini gitu sih, Mam. tapi bisa jadi dia punya bakat komen, yaitu Oh, calon pemimpin yang nggak suka diatur-atur. Jadi ketika dimasukkan ke sebuah les yang suka diatur, yang banyak aturannya, dia menolak. Jadi karena nah, tadi saya bilang bakat itu bukanlah menggambarnya, tapi adalah tema besar. Nah, jadi yang kita cari itu tema besarnya itu. Jadi apakah seorang learner, apakah seorang komen. Jadi kalau aktivitas menggambarnya itu nanti termasuk ke sana. Cuman dari yang mau ceritakan tadi, dia sudah punya skill bagus, oke. Namun ketika dia atur, dia menolak, ya bisa jadi yang harus kita observasi adalah mungkin dia calon pemimpin, dia nggak suka diatur orang lain. Mungkin nanti dia yang punya sangkar seninya, orang lain yang diatur. Jadi itu sih kalau menurut saya ke arah situ yang perlu diobservasi ulang. Oke, kayaknya benar deh, karena dia juga suka membangun seperti Leo, tapi tidak mau diarahkan lagi. Kayak misalnya saya ngasih tahu, Kak, kenapa sih kan bukan kan tamannya tidak harus sebesar ini. Nah, dia nggak mau, dia maunya ininya sebesar ini, yang lainnya sebesar apa. Jadi begitu. Jadi dia maunya yang sesuai dengan keinginan dia. Gitu. Sebenarnya sudah sangat bagus sih, Mom. Jadi sebenarnya yang masih sering salah kita sebagai orang tua itu mengarahkan dan menulis itu tidak selalu harus dengan aturan-aturan yang begitu gitu. Jadi kita harus kasih dulu kesempatan yang lebih luas biar anak itu mengeksplor dirinya. Kemudian nanti itu akan ada cara-cara lain. Memang kalau kita berkarya, kalau kayak seniman
seniman kan, kita lihat kan kalau di Iya. kampus-kampus rambutnya panjang lah, bajunya urakan lah, kan seniman Iya. memang suka diatur-atur kan. Ya benar. Suka Iya. seniman itu diatur-atur. Jadi Oke. mungkin ke arah situ yang Mom harus perhatikan. Jadi kalau memang belum butuh sebuah tempat les yang banyak aturan yang membuat dia jadi menolak, jangan pakai itu. Mungkin suatu saat Oke. pakai pelatih yang datang ke rumah dengan kita sampaikan karakter anak kita. Jadi itu yang perlu dipikirkan ulang. Oke, siap, Mam. Siap. Makasih Mom. banyak. Terima kasih Bu Feby. Sama-sama. Ini selanjutnya saya baca chat yang masuk ya Bu Helgi ya. Dari Ibu Pertanyaan Herawati. gimana? Oh ya, oke, silakan lanjutkan dulu ya. Nanti pertanyaan terakhir aja ya. Oh, pertanyaan dia nanti terakhir aja itu. Ya. Oke, dari Ibu Herawati. Malam, Mam. Saya mau tanya anak saya 9 tahun perempuan. Sebelumnya tertarik untuk membuat telur goreng, tapi sekarang nggak mau. Gimana caranya supaya anak minat lagi ya? Karena kan anak perempuan ya, saya lebih prefer anak belajar ADL ini, Mam. Apakah ada tipsnya? Hidup tuh ADL daily living ya? Ya, yang aktivitas. Baik, saya tanggapi. Jadi begini ya, antara kita mau menemukan bakat anak kita dengan kita mengajarkan keterampilan hidup, mungkin itu sedikit beda ya. Jadi kalau misalnya mau memasak sebagai keterampilan hidup, di mana kita sebagai nanti anak ataupun orang dewasa kan harus bisa masak, minimal masak yang ya sederhana lah ya, kayak telur ceplok, kayak masak nasi. Nah, itu memang tetap harus kita ajarkan karena itu sebagai kebutuhan hidup. Namun beda lagi kalau sebagai bakat. Nah, jadi kalau misalnya anak mau masak telur kemudian dia menolak, namun kita harus ajarkan sebagai kebutuhan hidup, maka kita tetap harus tegaskan, kita tetap harus belajar masak gitu ya, untuk yang standar-standar lah masaknya. Tapi kalau mau dikembangkan lagi sebagai hobi, itu kita lihat lagi nanti. Jadi kalau memang dia nggak ada arah ke situ, jadi kita nggak bisa paksakan untuk ke arah hobi. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dasar, bisa masak, makan sehari-hari, itu tetap kita ajarkan. Jadi begitu ya, Mom. Oke, thank you ya, Mam. Bu Elzi, ini ada pertanyaan dari Bu Faiza. Baik. Ya, ini anaknya hebat sekali nih. Anak saya pernah juara kaligrafi. Juara 3, suka menulis bahasa Arab di dinding rumah. Di ruang tamu, di musola, kaligrafi bisa sendiri. Belajar otodidak. Pernah membuat speaker dari kardus, walau belum bisa menyala speakernya. Suka bongkar-bongkar barang elektronik, DVD, TV, dan AC. Apa ini termasuk bakat? Suka buat TikTok, pakai akun saya, tanpa sepengetahuan saya. Cuma sepertinya belum paham TikTok itu apa. Saat ini sedang berlatih berkuda dan memanah. Saya yang paksa dia berlatih. Silakan, Bu Helgi. Baik, berarti ini Ibu sudah mencobakan banyak sekali ragam aktivitas dan banyak juga yang anaknya sudah sangat menguasai ya. Jadi ini tinggal nanti dipetakan saja ya Bu, yang mana saja tema bakat yang sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang sudah anak Ibu lakukan. Kayak tadi misalnya berkuda. Nah, ini kan termasuk dari aktivitas fisik atau aktivitas olahraga. Nanti bisa dipetakan mana saja bakat-bakat terkuatnya. Tapi untuk kegiatan produktifnya berarti Ibu sudah sangat banyak mencobakan ke anak-anak, dan ini bisa dilanjutkan agar sampai di usia 14 tahun nanti anak sudah bisa menentukan ke arah mana dia ingin menuju karirnya di masa depan. Gitu, Mam. Ya. Terima kasih, Bu Elzi. Ini anaknya usianya udah 13, mau 13 tahun. Sekarang udah 13 tahun ya, berarti sebentar lagi 14 tahun. Nah, untuk saat ini tapi tidak banyak ya yang terlihat. Maksudnya kaligrafi sudah terlihat, yang lain-lainnya juga sudah banyak. Tinggal nanti menentukan profesinya, karir di masa depan itu ingin seperti apa. Cuma gini Bu, anaknya itu kayaknya mood-mood. Kalau lagi suka buat ya buat, kalau enggak kita paksa pun dia nggak mau. Nah, kalau bagian yang dia suka buat kadang-kadang enggak, berarti maksudnya ke bagian yang mana tadi? Bisa jadi itu ke bagian hobi. Jadi yang dilakukan hanya saat-saat tertentu. Jadi untuk menemukan sesuatu yang memang bakat itu memang kita
perlu observasi yang panjang. Namun untuk anak remaja ada hal di luar bakat yang membuat dia mut-mutan tadi, yaitu hormon pubertas. Jadi kita harus bedakan lagi, cari lagi bagian ilmu yang tentang pubertas. Jadi ketika dia nggak mood itu apa karena memang dia tiba-tiba nggak suka aktivitasnya, atau memang karena pengaruh hormon yang masih labil naik turun. Ini dua hal yang nanti beda pembahasannya. Gitu, Bu. Ibu Siki lagi, ini kan saya kan pernah bawa anaknya ke 3 dokter spesialis ya. Cuma tiga-tiganya diagnosanya beda-beda. Ini apa kita mau tes, misalnya kita bawa ke mana lagi nih, biar diagnosanya itu tepat gitu. Karena kan di dokter rehab medik bilangnya dia anak disleksia. Saya bawa ke dokter tumbuh kembang anak katanya autis. Saya bawa ke psikiater katanya ADHD. Jadi bingung juga sih. Oh, kalau ini sih tergantung sih Bu. Misalnya kalau misalnya keinginan Ibu untuk menegakkan diagnosa itu target utamanya apa gitu. Kalau tapi namun kalau misalnya saat ini Ibu sudah menguasai juga ilmu tentang disleksia, bagaimana cara mengajar anak disleksia Ibu sudah bisa, bagaimana kelemahan-kelemahan dan kelebihan anak ADHD Ibu juga sudah mengetahui, bagaimana pula kebiasaan-kebiasaan anak autistik Ibu juga sudah tahu. Kalau menurut saya sih nggak terlalu perlu lagi untuk benar-benar Oh iya menetapkan iya. diagnosa. Karena diagnosa itu memang sering gimana ya, sering pergandengan gitu. Jadi banyak juga anak autistik yang memang disleksia, ada juga anak autistik yang juga ADHD kan begitu ya Bu ya. Jadi selama anak Oh iya kita iya. itu memang bisa kita pahami, kita fasilitasi, menurut saya sih untuk menegakkan diagnosa itu ya balik lagi sih ke pilihan sebagai orang tua sendiri-sendiri, apakah memang ada orang yang sebelum diagnosanya benar-benar tegak dia belum puas, nah mungkin itu lain kasus. Tapi kalau saya pribadi tidak terlalu berfokus pada diagnosa, itu kalau saya sih pribadi begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Helzi, ini kita masuk ke sesi pertanyaan dulu ya. Oh, oke. Pertanyaan sudah apa tanya jawab sudah semua ya, Mami? Sudah ada. Oke. Untuk Ibu Rifa dan Ibu Ana, saya matikan dulu tangannya ya, supaya nanti tidak rancu. Nanti kalau mau bertanya tolong di-raise lagi, oke? Untuk pertanyaan pertama, ini kita mau kasih hadiah apa, Bu Helzi? Saya yang tentukan atau Bu Helzi yang tentukan? Boleh mau beli aja yang tentukan. Oke, yang pertama ini kita hadiahnya yang puzzle ya, yang puzzle. Boleh. Pertanyaan nomor 1. Ada berapa jenis bakat? Raise hand yang tahu. Oke, Ibu Fitronia, silakan. Ibu Fitronia, silakan. Iya, terima kasih. Ada 34 jenis bakat. Oke, benar. Betul? Selamat mendapatkan hadiah. Saya catat dulu ya sebentar ya, biar nanti tidak Fitronia dapat hadiah lupa. pertama. Selamat. Ibu Fitronia. Oke. Yang kedua sekarang Numikon set dasar ya. Kita lanjut. Saya tolong tangannya diturunkan dulu ya. Atau saya turunkan. Oke, bentar. Ya. Pertanyaan nomor 2. Apa salah satu fungsi dasar talent mapping? Silakan, right hand. Ibu Indah, silakan. Menumbuhkan bakat, maksudnya mencari bakat anak, observasi bakat anak. Oke, boleh, benar. Boleh, oke. Selamat ya, Bu Indah. Bentar, saya catat dulu. Ibu Indah. Kita lanjut pertanyaan ya, Bu Helzi ya. Iya, lanjut yang ketiga. Oke, yang tadi mau bertanya boleh raise hand ya. Saya dengan Ibu Anita kirim chat. Selamat malam, putri saya 12 tahun. Selebal pasli,
belum bisa berjalan, motorik halus juga terganggu, bagaimana cara menggali minat bakatnya? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Hedi. Nah, sebenarnya kan seperti yang kita pahami tadi, semua anak terlahir dengan bakat. Namun untuk anak-anak yang mungkin ada keterbatasan di fisiknya, mungkin kita menggali minat bakatnya di bidang yang lain, yang dimana tidak berhubungan, misalnya anaknya belum bisa berjalan, nah kita cari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan misalnya sambil duduk di kursi roda, seperti mendesain, menggambar dengan komputer. Nah, ke arah situ yang mungkin bisa saya sarankan. Betul. Bagaimana Bu? Halo? Ya, halo. Ibu Anissa ada yang mau bertanya? Kalau, Ya. kalau misalkan motorik halusnya juga sama kaku gitu, nah itu gimana ya cara menggali bakatnya itu gitu? Untuk menulis aja kan belum bisa gitu, masih kaku. Untuk kalau misalnya kan ini motorik halusnya masih banyak gangguan. Selain ibu memang terus mungkin meningkatkannya dengan terapi, mungkin untuk kegiatan pencarian bakatnya tuh menggunakan bantuan ya Bu ya. Misalnya kayak apa itu mouse kan misalnya kalau menulis dengan pensil nggak bisa, tapi bisa jadi dengan komputer dia bisa menggambar. Kan untuk menjalankan mouse itu mungkin bisa diajarkan, itu kan nggak terlalu butuh motorik halus yang bagaimana gitu. Atau mungkin dengan suara atau mungkin dengan hal-hal lain yang menjadikan dia tidak terbebani. Jadi yang apa yang dia sudah bisa gitu. Dan ini mungkin yang lebih tahu tentu adalah mamanya. Kalau untuk menjalankan perintah itu pernah dicoba nggak, Mam? Pernah Apa dulu nih, kan? ya, pernah ya. Jadi bisa, tapi belum terarah gitu, harus diarahkan. Iya, kalau misalnya bisa, tapi belum terarah itu tinggal kita arahkan saja. Karena kita mungkin, kamu pernah nonton juga kan di acara apa ya, yang anak seperti yang menceritakan, kemudian dia menjadi penghafal Al-Quran, itu pernah saya lihat di TV gitu. Nah, ternyata yang dimaksimalkan tuh di bagian hafalannya, karena dia di motorik kasarnya nggak bisa, motorik halusnya nggak bisa, ternyata diberi kelebihan sama Tuhan itu di hafalannya. Jadi hal-hal itulah yang mungkin harus diobservasi lebih detail lagi gitu, Mam. Ya, baik, Mam. Makasih ya. Sama-sama, Mam. Artinya kalau tadi saya menelaah, bakat dan minat itu nggak harus selalu kegiatan fisik ya, Bu Hedi ya? Ya, enggak. Oke, bisa aja Itu bisa misalnya juga bernyanyi, ya, atau apa tuh? Ya pokoknya yang tidak harus selalu berhubungan fisik lah ya. Berarti masih ada ya? masih banyak. Misalnya kan kita juga pernah lihat-lihat kayak misalnya di YouTube atau di mana misalnya dia anak dengan keterbatasan fisik kemudian menjahit tapi pakai jari kaki, ya kan ada juga yang begitu kan, Mom. Namun itu memang perlu observasi yang lebih mendalam lagi, mungkin dengan yang lebih ahli lagi gitu. Oke, saya lanjut ya Bu Hedi. Ya. Malam Bu Hedi, jika anak sekolah waktu itu eksplor kegiatan berkurang, apakah sebaiknya anak ABK homeschool sehingga orang tua lebih bebas berikan kegiatan sesuai minat bakat anak? Anak saya laki-laki ASD usia 7 tahun. Gimana Mam Leo ya yang jawab? Saya gargar kepala. Berarti yang jawab dulu deh. Ya. Jadi kalau saya tambahkan. Ya, nanti Mam Leo tambahkan. Jadi kalau soal pilihan begini itu memang sangat individual ya. Jadi saya nggak bisa menyarankan homeschooling aja, sekolah aja. Itu balik lagi ke pilihan orang tua sendiri. Nah, kalau saya pribadi, kalau si kembar anak saya tuh memang kurang di akademik, bukan berarti nggak saya ajarkan, tetap saya stimulasi ajarkan semaksimal mungkin, tapi saya udah membaca bahwa memang kelebihannya di arah life skill, olahraga yang ke arah fisik, maka saya memilih homeschooling agar waktu untuk memaksimalkan kekuatannya itu banyak. Jadi mau pagi main sepatu roda dari jam 6 sampai jam 8, terus nanti siang umpannya tebing, itu tidak terbentur dengan urusan akademik. Nah, karena memang potensinya di arah situ, itu kalau saya pribadi. Namun tetap
saya ajarkan akademik di jam-jam yang lain, tapi jamnya udah diatur lebih banyak yang ke arah kekuatannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya anaknya memang jagonya di akademik dan cocok di sekolah reguler, ya tidak ada salahnya untuk mencoba di sekolah reguler. Nah, itu balik lagi ke pilihan dan keadaan anak kita. Nah, sama apa juga tujuan orang tua untuk ke sekolah itu, tujuan utamanya apa itu yang bisa jawab hanya orang tua itu sendiri. Dan mungkin bisa ditambahin sama Mam Lio, yang dimana kita tahu Lio itu jago sekali akademik, tapi mamanya ini homeschooling saat ini ya. Jadi gimana Mam Lio? Ya, seperti yang Bu Hadi bilang kan, itu semua sebenarnya balik lagi ke orang tua. Dia yang lebih tahu, selain kebutuhan anak kan juga ada yang namanya kebutuhan orang tua, ya kan? Misalnya kita cari ada yang namanya sekolah umum inklusi. Saya sebenarnya bukan nggak mau anak saya sekolah, Bu Hadi, mau. Cuma memang awal saya coba, tapi waktu itu, ini kan flashback sedikit. Waktu itu saya belum membuat materi untuk Worksheet ID. Waktu itu, saya berkeinginan anak saya tetap sekolah. Jadi sudah coba di sana dan di sini, mungkin ada yang nggak boleh ada shadow teacher, ada yang boleh, tapi ya luar biasa biayanya, sangat besar sekali. Kemudian saya memutuskan, saya yang lebih tahu Rio bagaimana bisa memasukkan materi ke dia. Lalu juga saya berpikir begini, Rio ini untuk memang menurut Bu Haji akademiknya oke, tapi sosialnya masih jauh. Kalau saya taruh dia di sekolah dan dia tanpa ada pendampingan apapun, itu percuma. Akademik itu nggak akan bisa masuk. Sehingga saya memutuskan ya udah deh, saya coba ajarkan aja sendiri. Lalu kemudian pada saat saya membuat materi Worksheet ID dan saya melihat pelajaran anak SD yang saat ini saya buat, itu luar biasa mengerikan maksud saya. Sehingga yang tadinya saya ada rencana, oke, anak saya akan sekolahkan nanti mungkin dengan shadow teacher di sekolah reguler. Saya jadi kehilangan nafsu itu, maaf, saya harus pakai kehilangan nafsu itu setelah saya membaca materinya. Wow, ini baru kelas 1 SD dan baru masuk, artinya baru tahun ajaran baru, dan saya melihat materinya seperti ini. Artinya saya sebagai orang dewasa aja, saya melihat materi seperti ini, saya bingung bagaimana Leo. Jadi yang tadinya saya berpikir, oke, nanti saya akan masukkan setelah saya mendapat sekolah yang cocok, yang mungkin menerima shadow teacher, reguler lah mungkin ya, karena reguler itu lebih apa ya, apa sih namanya, bisa memadai lah ya. Tapi setelah saya melihat materinya, saya kehilangan keinginan anak saya untuk masuk sekolah reguler lagi. Itu makanya untuk yang materi yang di Worksheet ID itu saya usahakan sebagaimana mungkin sampai itu bisa diterima oleh anak-anak kita pada saat belajar. Karena sekolah dasar itu, maksudnya materi aslinya itu benar-benar luar biasa sekali. Yang ada nanti Leo-nya malah jadi stres, tidak mendapat apa-apa. Dan lagi pula buat saya, apa ya istilahnya ya, saya agak susah menemukan kata-kata buat Haji. Saya hanya merasakan saat ini buat Leo ya, saya nggak bilang buat anak lain ya. Saat ini buat Leo bukan buat anak lain. Sekolah itu belum penting untuk dia saat ini. Gitu sih Bu Haji. Ya. Baik, terima kasih sharingnya Mam Lio. Jadi kita lanjut lagi ya, pertanyaan masih ada? Oke, Ibu Ria Aktivia, silakan Bu. Selamat malam. Mohon maaf ini suaminya Ibu Rifa. Oh iya, maaf Pak. Boleh Pak. Terima kasih nih, karena lagi ada anak babynya 1 tahun gitu, jadi ibunya ke kamar terus saya dengar juga sih tadi Bu. Nah, kalau bedanya pertanyaan pertamanya itu terkait ini Bu, bedanya antara kecerdasan dengan
talent apa sih gitu ya. Misalnya kayak kita tahu anak kita tuh lebih lebih kuat dalam visual gitu ya, mendengarkan atau motoriknya gitu. Nah, dengan yang talent ini maksudnya seperti apa tuh? Apa sebenarnya itu sama gitu, Bu? Pertama itu. Yang kedua, saya di-share istri juga nih materi yang disampaikan Ibu Pandu ini tuh ya. Nah, terkait bahasa bakat yang 34 ini, Bu. Ini kan kalau anak masih di bawah 6 tahun gitu ya. Kebetulan kita punya anggota tuh ada 5 nih, Bu. Paling besar paling umur 7 tahun gitu ya. 7, 6, 5, 4, 3, 1 gitu lah. Nah, ini kayaknya belum bisa kita belum bisa misalnya kalau mungkin kalau udah umur 12 tahun baru bisa melihat ini gitu ya. Misalnya anak berani berkonfrontasi dan ingin menjadi pengendali kayak gitu-gitu tuh ya mungkin satu-satu kita cobain gitu, Bu ya. Jadi ketahuilah bahwa kayak gimana anaknya. Cuman ada beberapa saya rasa sih kekuatannya itu kayak apa ya? Misalnya anak bisa mana ya? Sebentar ya, Bu ya. Anak sangat suka belajar hal baru atau anak senang bersahabat, ini kayaknya ya mungkin kalau udah sekolah mungkin kelihatan gitu ya. Nah, kalau saya ngeliat terus akhirnya masuk ke peta bakat, akhirnya muncullah thinking, striving, influencing atau relating gitu kan. Kayak gitu. Nah, akhirnya kalau kita ketemu kekuatannya di thinking baru kita arahin kemana gitu ya, Mama Helzi ya. Nah, pertanyaannya itu adalah anak kalau kita sih kemarin-kemarin karena nggak ada teori ini, belum ada panduan kayak gini tuh lebih kayak gini. Misalnya anak yang pertama itu sosialnya tinggi tapi musenan gitu. Terus ini hasil observasi manual gitu, Bu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi setelah ada panduan ini mungkin beda nanti. Nah, anak yang kedua dia tekun, teliti tapi kalau sosial itu kurang. Dia lebih suka kalau matematik itu cepat gitu ya. Kalau kita daya ingatnya lebih tinggi gitu. Nah, mungkin nanti arahnya kemana. Nah, itu jarak 1 tahun aja tuh di keluarga yang sama. Rasanya sih rangsangan yang dikasih itu hampir sama gitu, tapi ternyata memang bawaan anak itu beda-beda gitu ya antara anak pertama, kedua. Nah, dan saya baru tahu tuh, Bu, Mas, terkait ini sampai umur 14 tahun itu kita masih menggali-menggali gitu ya. Belum bisa kita arahkan gitu. Nah, itu kesimpulan yang baru saya dapat dari materi ini. Nah, kalau saya melihat ada keluarga-keluarga lain yang punya prinsip tertentu gitu ya, anak dari umur 6 tahun udah di balet gitu ya, udah masuk sekolah musik, baru 5 tahun udah arah ke sana gitu, Bu, udah fokus ke sana. Ada malah kalau atlet-atlet yang dari Cina itu udah olahraga renang itu mau dari bayi mah udah diarahin ke sana gitu. Nah, ini beda dengan kita harus mapping ini dengan memang akhirnya si atlet Cina itu umur 14 tahun itu udah bisa olimpiade internasional gitu ya, Bu ya. Pertanyaannya apa, Pak? Maaf. Pertanyaannya itu bedanya dengan dengan kita mapping ini tuh dengan tes kecerdasan ya? Iya, itu tuh seperti apa gitu pandangan Ibu terkait yang saya sampaikan itu gitu. Itu sebut 2 hal itu yang pertama. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya coba tanggapi ya. Kalau misalnya kalian mapping dengan tes kecerdasan kayak tes EQ gitu ya, itu memang sesuatu yang berbeda. Nah, bedanya itu di mana? Kalau di talent mapping, maka kita punya prinsip semua anak adalah cerdas di bidangnya masing-masing. Jadi, talent itu lebih menggali potensi dan mengakui bahwa semua individu itu cerdas. Jadi nggak ada anak yang tidak cerdas, walaupun dia nggak bisa matematika, dia cerdas juga kan? Iya, dia cerdas di bidang yang lain. Nah, di situ letak perbedaannya. Kalau dibandingkan dengan tes EQ dan juga mungkin cara tesnya juga beda ya. Kalau kita misalnya mungkin ada yang sudah pernah tes EQ di rumah sakit, itu kan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab anak. Makanya kalau di talent mapping, anak nggak bisa di asesmen ketika umurnya belum 14 tahun, tapi di observasi. Nah, di situ ledak perbedaannya. Nah, kemudian setelah talent mapping kita gali-gali aja dong sampai umur 14 tahun. Gimana dengan atlet-atlet? Jadi menggali di sini bukan berarti tidak boleh fokus. Jadi
Seandainya memang di umur usia 3 tahun itu anak Bapak terlihat sangat ahli berenang, ya lanjutkan gitu. Jadi setelah kita observasi, kemudian kan di observasi itu ada mulai terlihat, sudah sangat mahir. Nah, ketika dia baru umur 4 tahun tapi terlihat sudah sangat mahir, dan kemudian yang 4E tadi, yang enjoy, easy, excellent, dan produktif juga terpenuhi, nggak apa-apa kita carikan pelatihnya, tapi bukan berarti ketika dia sudah fokus berenang, kita melupakan stimulasi dan produktivitas kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita bagi, jadi untuk berenang karena dia sudah oke, kita sediakan 4 jam, kemudian kita masih juga ngajarin yang lain, coba memperlihatkan yang lain juga. Begitu sih konsepnya di talent mapping, itu lebih ke merencanakan karir. Jadi kalau selama dia masih kecil dia sudah hobi berenang, belum tentu juga berenang itu adalah karirnya di masa depan, karena yang kita lihat kan temanya. Jadi berarti misalkan anak ini achiever, dia nggak kehabisan tenaga, dari kecil sudah jadi atlet renang, namun besarnya ternyata dia jadi kepala proyek yang hobi berenang. Jadi begitu Pak arahnya kalau talent mapping. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ya dari kecil sudah jadi atlet atau gimana, itu nggak masalah selama kita sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi dan anaknya juga tidak dipaksa keinginan dia sendiri. Begitu Pak. Gimana Pak? Oke, Ada yang oke, ditanyakan iya Bu, tadi? terima kasih udah merangkum, dapat benang merahnya sih antara yang. Iya. Terima kasih Bu dan webinar ini. Bu Helgi, ini Sama, kan Pak. kita sudah lewat hampir 30 menit. Iya. 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 Oke. Silakan Jadi pertanyaan. ini saya kasih pertanyaan terakhir ya. Habis itu langsung pembagian hadiah, langsung 3. Pertanyaan terakhir, kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, nanti silakan lanjut di chat ya, di WhatsApp. Iya, di grup ya, nanti saya jawab. Sudah lewat 30 menit kita. Iya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Eva. Anak saya perempuan 6 tahun, diagnos ASD, belum verbal. Anaknya cenderung penurut. Hati-hati, lebih teliti, mungkin masuk di dalam bahasa bakat nomor 13. Tolong jelaskan sedikit tentang bahasa bakat nomor 13. Nomor deliberatif ya, nomor 13, benar kan? Deliberatif anak yang sangat teliti, waspada, hati-hati. Nah, jadi kalau seseorang yang deliberatif ini akan selalu hati-hati dalam hal apapun. Nah, jadi di dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dia akan hati-hati. Nah, kalau kita bicara karir di masa depan, nah siapakah yang sangat membutuhkan bakat ini dalam bekerja? Nah, mungkin bisa jadi seorang hakim atau pengacara yang harus berhati-hati dalam segala keputusan yang dia ambil. Atau bisa jadi seorang dokter yang dalam menentukan diagnosa pasiennya juga membutuhkan deliberatif. Jadi inilah yang akan mengobservasi lebih jauh lagi. Bagaimana, Mon? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ibu Eva? Ibu Eva? Oke, mungkin sudah kali ya. Ya, nanti kita bisa tanya jawab lagi di grup WA. Ya. Kalau misalnya nanti ada yang nggak memahami untuk cara pengisian, bisa tanya ke Bu Haji ya Bu, di grup ya? Ya, ya, nanti kita jelaskan lagi di grup. Jadi kalau misalnya masih bingung atau gimana, silakan chat di grup, nanti akan saya jawab. Oke, kita masuk ke pembagian hadiah ya. Kalian kita penutup ya Bu Haji ya. Iya. Pembagian hadiah ketiga, hasil lagi. Siapa yang dapat menggunakan talent mapping? Silakan. Ibu Dewi Oktavia, silakan. Orang dewasa dan anak-anak dan remaja. Iya, benar. Boleh. Oke, sebentar. Saya catat dulu ya. Saya lanjut. Pertanyaan keempat. Nomor konsep dasar ya. Iya. Coba arti excellent pada aktivitas 4E. Silakan. Apa arti excellent di 4E? Ibu Kopi Chan, silakan. Ibu Kopi, silakan. Bisa diajari dengan cepat. Oh, iya. Ya, Mam, ada suaranya?
Ada. Oh iya. Excellent artinya bisa diajari dengan cepat atau bahkan mungkin otodidak. Bagaimana Bu Elvi? Belum tepat? Oh, ini khusus di aktivitas 4E yang seperti video Leo tadi tayangkan, excellent itu bagian yang mananya? Saya lanjut aja ya, yang berikutnya ya Bu Elvi ya. Boleh. Ibu Herawati silakan. Kemampuan anak untuk menyelesaikan suatu aktivitasnya. Jadi kan ada bakatnya sebelumnya kan. Nah, yang untuk excellent ini dia berhasil menyelesaikan setiap tantangan ataupun tugas yang dikerjakan sama si anak. Bagaimana Bu? Belum Itu tepat? masuk ke easy yang saya ingin tanyakan yang excellent yang masih sedikit Oke, ya. ayo siapa? Ada lagi yang mau angkat tangan? Jadi kan ada enjoy, easy, excellent, dan produktif. Nah, yang saya tanyakan yang ketiga, tahap ketiga. Setelah enjoy, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan, yang ketiga apa? Ayo, saya kasih bocoran boleh nggak? Saya kasih Hasilnya bagus, Mam. Saya kasih huruf depannya aja deh. Kasih huruf depannya, Mam Leo. Huruf depannya ya, benar nggak kalau huruf depannya M? Benar. Ayo, huruf depannya M. Siapa yang mau angkat tangan? Menikmati. Ibu Sus. Bukan. Ayo. Motivasi. Ibu. Nah, udah hampir benar. Udah hampir benar tadi. Siapa ya tadi yang udah hampir benar? Motivasi. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Saya, Hera. Oh, Ibu Herawati. Loh. Motivasi kan? Ya, kita benarkan motivasi tidak muncul dari dalam diri ya, yang lebih tepatnya ya dari dalam diri. Oke, selamat. Ibu Herawati Nomikon. Oke, sekarang yang terakhir ya, itu pertanyaan terakhir itu hadiahnya membership selama ini yang paling besar. Hadiahnya selama 1 tahun free. Membership selama 1 tahun di Worksheet ID. Ayo siap-siap yang mau. Tangannya diturunkan dulu. Ya, tangannya turunkan ya. Sebentar. Oke, pertanyaan terakhir. Ini member selama 1 tahun. Sebentar. Sebutkan 2 ciri-ciri bakat. Silakan. Ibu Sriwi Merta. Ya, silakan. Easy, enjoy, Ya, lanjut. Sudah ya? kan 2, Mom. Oh ya, saya kira semuanya. Gimana Bu Yanti? Bisa dilengkapi sedikit kan yang mau sebutkan enjoy, easy itu tuh ada bagian dari aktivitas 4E. Jadi seseorang tuh dikatakan berbakat jika bagaimana? Dalam bentuk kalimat coba. Sudah hampir benar dalam bentuk kalimat. 2 kalimat. Kalau 2 kalimat. Ya kan tadi Kalau mau sebutkan easy, enjoy. Coba jabarkan dalam bentuk kalimat. Kalau menurut saya ya karena yang sudah pernah saya untuk implementasikan ke diri saya sendiri, sebenarnya bakat itu ketika kita memiliki kekuatan dan juga kemampuan yang dapat kita lakukan dengan kita menikmati, namun juga kita dapat menghasilkan manfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke, boleh berhasil mendapatkan 1 tahun dari Worksheet ID. Jadi bakat itu sesuatu yang membuat kita lebih bersemangat ya, enjoy dan hasilnya juga maksimal. Boleh. Yeay. Oke, selamat ya Bu. Makasih, Mom, Elsie, Mom, Leo. Sama-sama. Oke, Mom Leo. Sudah habis? Ya, sudah habis. Ini saya takut sebentar. Oke, kita sudahin aja dulu ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, boleh. Ini ada yang chat ini.
Bu Helzi dan Mam Leo request dong next webinar tentang pengalaman homeschooling Devan Devin dan Leo katanya. Oke, nanti susun dulu artinya. Oke, ini aja. Yuk, kita perpisahan dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam perpisahan dari Bu Helzi. Ya, sampai berjumpa di webinar-webinar selanjutnya. Selamat mengobservasi bakat-bakat anak-anaknya di rumah. Jika ada yang ragu, jangan sungkan-sungkan tanyakan di grup WA. Oke, kita udahan ya. Terima Ya, kasih ya. terima kasih. Terima kasih Selamat malam semuanya. Terima kasih, Bu Selamat Helzi, malam. Mam Leo. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dadah. Thank you Bu Helzi dan Mami Leo. Terima kasih.